sedikit eksegesis dari Efesus pasal 5 ya. Ayat 15 sampai 17. Saya dasari dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya ulang ya ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak ya, mereka Tuhan. Juga harus dikejar. Nah, kita mendorong kepolisian supaya kerja full, powerful, tanpa pandang bulu. Menegakkan keadilan itu tegak lurus gitu loh. Dari bawah ke atas, atas ke bawah, ya, dan tidak pandang bulu, saudara-saudara yang kasih. Ini hal yang sangat serius yang dilakukan oleh pemerintah dan kita beri apresiasi Kapolri yang punya keberanian. Karena apa? Selama ini ya sudah betul-betul terang benderang pelanggaran yang dilakukan oleh Munarman CS dan lain-lain sebagainya. Munarman nggak berhasil ditangkap, tapi sekarang Kapolri tidak pusing, dia tangkap semua. Nah ini luar biasa. Saya salut, kita beri apresiasi buat Kapolri. Dan itu sebabnya hal yang sama, saya percaya ya bahwa Kapolri akan menunjukkan bahwa betul-betul dengan jajaran Polri ya, teman-teman di Polri akan menunjukkan bahwa mereka betul-betul profesional dan lembaga kepolisian Republik Indonesia bebas dari segala macam intervensi agamawi ya, bebas dari klik-klik. Saya yakin ya, kepolisian Republik Indonesia profesional artinya tidak berpihak. Ya, karena memang lembaga tidak boleh beragama. Tidak boleh beragama tertentu atau tidak boleh bersentimen agama tertentu. Ya, dia harus netral. Ya, karena bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia pun tidak boleh beragama. Artinya tidak boleh berpihak pada agama tertentu, tidak punya sentimen agama tertentu dan seterusnya. Ya, harus netral. Semua lembaga pemerintahan, lembaga tinggi negara harus netral. Ya, termasuk presiden dan wakil presiden tidak boleh terintimidasi dengan segala macam bentuk teror dan sebagainya. Ya, karena massa yang banyak dan lain sebagainya. Ya, ini sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi yang saya lihat amat sangat berani dan punya kebijakan-kebijakan strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah itu sebabnya hari ini saya mau konsultasi. Saya berharap banyak teman-teman akan masuk, kita diskusi, kita ngobrol gitu loh. Ya, bahkan orang yang mau salah paham dengan saya, mau tuduh saya macam-macam, silakan gabung aja. Saya malam ini mau saya buka kesempatan. Cuma selalu saya ingatkan harus sopan ya. Nah, jangan bodoh gitu loh. Artinya lihat dulu utuh itu video. Atau video-video saya atau video orang lain, kalau Anda mau komentar, lihat dulu utuh dulu, lihat. Jangan ikut komentar, apalagi ikut komentar dari komentar orang. Komentar orang salah kok ikut komentar, tambah salah lagi. Nah itu yang saya bilang bodoh. Bodoh, tolol, dungu, goblok gitu. Ya dia enggak periksa baik-baik, dia enggak belajar sama-sama. Nah Anda buat begitu, Anda kehilangan muka. Apalagi Anda pejabat, ikut-ikut komentar. Ya, ikut-ikut komentar tanpa mengerti persoalan. Janganlah, jangan. Udah stop. Ya. Tinggalkan dulu semua itu, kita berbicara tentang proporsional, kejujuran, ya, dan kearifan gitu loh. Oke, Ibu Sarah dan Jenderal Ikem. Siap. Selamat malam Jenderal, shalom. Shalom. Ibu Sarah. Siap. Shalom. Mutir. Shalom. Bagaimana kabar Pak Jenderal, Ibu Jenderal? Oh, dahsyat luar biasa. Biasa di luar, Pak. Pelayanan terus. Iya. Jadi mungkin Pastor Ikem sudah memahami kenapa saya buat judul ini, bawa ini karena apa? Supaya kita mendidik teman-teman semua, bukan saya lebih pintar atau kita semua lebih hebat dari bukan, supaya sharing lah, sharing. Mau jujur juga, banyak juga teman-teman salah kaprah. Dari salah kaprah itu digoreng-goreng lagi, tambah salah kaprah lagi. Nah, itu sebabnya
saya akhirnya berpikir supaya jangan tambah salah kaprah. Oke lah, saya buat ini lalu menyediakan ruang diskusi, gitu. Silakan Pak Ikim, mau disampaikan. Pak Ikim dulu ya, Bu Sarah. Waduh, Pak Ikim, Anda tidak kehilangan muka tapi kehilangan suara ini. Iya. Ya, okay. Saya lupa. Iya. Ini Ya, pertama Ibu kali Sarah saya yang kehilangan muka kayaknya, saya lihat. Ya. Karena nggak ini untuk nampak pertama mukanya. ya, ini untuk pertama kali saya ada di Kalam Kristus nih. Kali ini baru bisa Iya, ngobrol iya, secara selamat langsung datang, ya. Bro. Selamat Ya, datang. terima Saya kasih. hargai kehadiran Anda, Pak. Ya, jadi begini Pak, saya setelah mengadakan penerawangan ya di atas Gunung Lokon, setelah sekian lama sejak Gitu ya. penggorengan waktu lalu, sekarang ada yang viral. Saya dapati begini loh. Saat ini mari saya mengajak untuk kita semua, terutama Kristuber, YouTuber Kristen itu, termasuk semuanya lah, terutama yang kita, yang intern itu, untuk berpikir dan melihat dalam kacamata bingkai kesatuan tubuh Kristus. Nah, itu adalah visi secara khusus yang Tuhan berikan kepada saya. Tentu tidak sempurna, paling tidak kan kerinduan itu ada gitu loh. Dulu tidak ada masalah loh, kesatuan tubuh Kristus tidak ada masalah. Tapi ketika penggorengan peperangan intern kita yang berabad-abad yang nggak selesai, akhirnya itu yang dimanfaatkan oleh kelompok kadrun dan lain-lain. Nah, kata kesatuan tubuh Kristus akhirnya jadi masalah, dimasalahkan, padahal dulu nggak masalah. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kenapa? Sudah mulai terjadi salah kaprah. Ini loh yang membuat runyamnya Indonesia. Demikian juga intern kita, spirit itu ada. Kenapa? Misconception, Pastor. Misconceptionnya gini loh. Bersatu itu bukan menjadi sama, menjadi satu bukan menjadi sama. Masalahnya orang, kamu satu dengan saya kalau sama gitu loh. Padahal masalah-masalah intern itu seringkali hanya sudut pandang. Orang tidak mau menerima perbedaan sudut pandang. Nah, bahwa Pastor Yosua Tewu itu salah karena beda dengan saya. Beda adalah salah itu. Itu yang menjadi kesalahan. Iya. Betul kan? Kamu salah karena beda dengan saya. Karena perbedaan otomatis salah. Nah, salah. Itu bagus. Dan itu ini bidat. pemikiran yang sangat bagus ini Pak untuk dikemukakan. Bahwa tidak selalu berbeda itu sama dengan salah. Gitu loh. Nah, beda jauh. Beda jauh. Ini gitu. Masalahnya. Itu konsep coba Tuhan dari Kejadian sampai Yesus sendiri mengatakan laki-laki dan perempuan menjadi satu, bukan menjadi sama. Kalau menjadi sama saya melambai. Bukan menjadi satu loh, bukan menjadi sama, tetapi menjadi satu. Beda tapi saling menyesuaikan, menghargai sudut pandang yang berbeda, lalu bersinergi. Sinergi itu kan adalah 2-3 kekuatan yang berbeda menjadi satu, akhirnya menghasilkan kekuatan baru yang berlipat-lipat ganda. Nah, masalahnya itu kamu salah karena kamu beda dengan saya, kamu bidat karena cara pandangnya beda dengan saya. Hanya dibedakan sebelum lanjut Pak Ikim. Ya, oke. Ini Anda berani masuk di channel Kalam Kristus nggak takut juga dipersalahkan karena sama dengan ini kan saya. urusan saya. Bagi saya kan gini loh. Ini kan urusan saya. Dan Pak, gini, ada 3 hal yang tidak bisa kita tolak, Pastor. Mana 3 ya? 1, siapa yang melahirkan saya? Kalau saya milih, saya milih orang, kalau bisa orang yang takut Tuhan, konglomerat kalau boleh. Tapi kan enggak bisa. Terus yang kedua, kapan dan bagaimana saya mati? Itu saya nggak bisa milih. Dan yang ketiga, apa kata orang tentang saya? Nah, saya nggak setuju bisa. Ya? Nah, betul. Nggak bisa tolak. Tetapi yang harus kita lakukan, yang bisa saya lakukan adalah menyikapi dan merespon secara bijak dan tepat supaya tidak goblok sesuai dengan topik kita malam hari ini. Cuma itu yang cara meresponnya. Dan untuk melihat orang-orang yang dewasa itu bukan dari kepiawaianan berapologetika, tingginya titel kita, enggak. Tetapi ketika menghadapi situasi yang merugikan dia. Jadi kalau mau lihat kedewasaan orang, jangan waktu khotbah, jangan waktu debat, jangan waktu manifestasi karunia. Ketika menghadapi masalah, terutama ketika rapat dan ketika direspon negatif, terutama ketika dia dirugikan, bagaimana? Apakah dia pendeta atau berubah jadi pendekar? Nah, itu kelihatan tuh. Jadi kembali lagi ya, saya mendorong, ayo
kepada bingkai kesatuan tubuh Kristus satu itu bukan sama. Nah, saya juga kena cap ya, so itu apakah saya tidak takut? Loh, enggak, saya sudah siap 3 hal tadi kok. Ya, kesini kan kita untuk sharing, membagi firman Tuhan, bukan untuk bidat-bidatin yang lain, bukan untuk menyesatkan orang. Setuju ya? Kan gitu. Nah, saya ambil resiko itu. Oh, hati-hati. Loh, justru ya, bukanlah kebenaran kalau dijalankan dan diselesaikan dengan cara tidak benar. Bukanlah kebenaran kalau hasilnya adalah membangun gap. Kita yang benar, yang sana salah. Padahal sama-sama Tuhan Yesus loh. Hanya cara pandangnya saja yang beda, nggak mau terima. Loh, itu yang saya sebut tersesat dalam kebenaran. Ya. Jadi sebetulnya kamu benar. Kebenaran punya ukuran. Kalau kita bicara parameter kebenaran itu apa? Misalkan Pak Ikim ya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 kan bilang, jikalau engkau adalah muridku, kamu akan tetap dalam firmanku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kalau seseorang ada kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, pasti yang terjadi kemerdekaan. Ada kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bersikap, tetapi tidak menubruk kode etik, rambu-rambu, moralitas dan sebagainya. Misalkan itu bicara kemerdekaan. Yesaya 32 ayat 17 bilang Pak Ikim, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lama. Jadi kalau orang bicara kata kebenaran, ada kebenaran pada dia, tapi nggak ada damai sejahtera, penyampaiannya membuat rusuh, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, apalagi hidup pribadinya dan semuanya. Bagaimana bisa dia mengklaim ini kebenaran, tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman. Nah itu makanya saya bilang ada ukuran. Betul yang Pak Ikim tadi bilang gitu. Jenderal Ikim bilang bahwa kalau cuma bikin rusuh, kalau cuma bikin persoalan, ngapain untuk tampil, untuk bicara? Kita berbicara untuk share. Nah Pak, ada sedikit sebelum Bapak lanjut nih. Banyak teman-teman gak ngerti yang bicara share, berbagi. Ya, karena apa? Saya bandingkan begini. Orang share, Pak, diskusi, berbagi itu tidak sama dengan orang tukar pakaian. Kalau saya tukar pakaian sama Pak Ikim tuh, saya kehilangan baju saya. Walaupun saya dapat baju Jawanya Bapak dengan belangkonnya, tapi Bapak kehilangan pakaian, saya kehilangan pakaian. Ya, walaupun saya dapat pakaian Bapak, Bapak dapat pakaian saya, tapi saya kehilangan pakaian saya. Nggak sama. Itu bukan bertukar pikiran, itu bukan diskusi. Kalau share itu, Anda memberikan sesuatu kepada saya tanpa saya kehilangan apa-apa. Saya tetap memilikinya. Terserah saya mau ambil menjadi penambah kekayaan saya, atau saya mau buang, tapi saya nggak kehilangan apa-apa. Itu yang namanya share, Pak. Nah ini orang Kristen banyak takut masuk di wilayah itu. Seolah-olah kalau diskusi, waduh takut nanti saya kehilangan pegangan dan sebagainya. Salah, ini salah kaprah. Gimana Pak Ikim? Silakan. Buat saya soal motivasi sih. Soal motivasi dan ketulusan sih. Tulus itu apa sih? Tulus ya artinya agape. Ya, mengasihi tanpa pamrih kan begitu. Lagi pula kalau lagi diskusi itu ya jangan baperan. Lalu jadilah orang profesional. Profesional itu apa ya? Kalau kita bicara telur ya fokus di telur, jangan ngomong soal kucing, kan kucing tidak bertelur kan gitu. Dan lagi pula ketika discuss dan seterusnya dan merespon itu jangan serang pribadinya, siapapun tidak suka. Saya pun tidak suka. Kemarin, cuma hanya beda di cara merespon ya. Betul, kemarin saya berikan semacam analogi, penggambaran main bola gitu loh. Seorang apologet itu seperti kiper ya dan seterusnya. Terus cara bermain kita itu main bola, namanya main bola. Yang orientasi kita bola, konsentrasi kita bola. Kita bawa bola, rebut bola dari lawan, lalu bola itu kita mau giring untuk masukkan ke gawang kan? Itu main bola. Bukan kalau walaupun kita punya lawan nih, bukan kita main bola, tendang kaki lawan, pukul muka lawan, atau itu bukan bolanya yang dia kejar, bukan bolanya yang dia tendang, tapi kaki lawan, atau dia tendang bolanya kasih kena mukanya lawan, tidak peduli mau gol atau tidak, yang penting mukanya kiper gue hancurin dulu nih, iya dan sebagainya. Ini kan
Ngaco Iya. gitu loh. Bukan. Ya itulah Enggak seperti begitu. profesionalismenya kelihatan di situ. So itu kan saya mengatakan kalau mau lihat kedewasaan seseorang bukan dari kepiawaiannya dia, tetapi dari cara merespon terutama hal-hal yang merugikan dia. Jadi seperti itu. Nah, terus saat ini bagi Anda-Anda yang merasa dipersekusi dan seterusnya itu ada dulu kan istilah what would Jesus do ya. Apa yang Yesus lakukan. Jadi prinsip seandainya ada orang dari luar itu tanya saya gimana Pak kok begini-begini, saya bilang Bu prinsip seandainya saja. Maksudnya apa? Kalau kita ini Yesus, terus Yesus disakiti hati, responnya bagaimana? Kan begitu. Nah sekarang ya apologis lah apa membangun gap, membangun ini terus ngajak ngajak pecah dan seterusnya, kira-kira itu Yesus atau tidak gitu loh. So itu kan gampang tuh. Jadi jangan-jangan Yesus yang lain gitu. So itu saya berani katakan banyak orang yang tersesat dalam kebenaran. Mungkin kamu tuh benar, cuma bukanlah kebenaran kalau dijalankan, diselesaikan dengan cara tidak benar. Karena itu ayo kembali lagi pakai bingkai kesatuan tubuh Kristus, menghargai perbedaan. Rumah tidak bisa dibangun rumah itu kalau semuanya maunya jadi tiang. Kan tidak bisa begitu. Iya toh. Nah, ini tangan 5 saya kan banyak ilustrasi tuh. Ini untuk jempol, tunjuk dan seterusnya sampai tempat orang kawin gitu ya. Terus ini jangan dikira nggak ada gunanya. Kalau saya hidung saya gatel, saya paling tepat pakai ini. Kalau pakai jempol tambah lebar. Kan gitu. Jadi ya. Masing-masing dengan fungsinya. Mantap. Fungsi. Jadi saya rasa begitu karena ada terus lagi pula ada kesombongan sih masalahnya. Jangan pernah merasa paling wah gitu. Do your best without thinking that you are the best. Lakukan yang terbaik tanpa merasa yang terbaik. Kita ini siapa sih? Kita ini siapa? Nggak ada apa-apanya. Jadi kita hanya pelengkap. Lalu penutup dari saya, ini ada Samuel ya. Apa kabar Pak? Samuel. Teman lama ini. Nah, ini yang saya sebut gini. Oke. Inilah runyamnya negeri kita, termasuk negeri kita Pancasila mau digerogotin. Saat ini saya lebih banyak kepada kebangsaan ya. Dan saya kemarin membahas di IKIM bahwa Pancasila dan Indonesia harus bertobat. Artinya Pancasilanya nggak masalah, nggak ada dosa di situ. Tetapi bertobat dalam arti metanoia ya, balik kembali kepada marwahnya awal-awal spirit cita-citanya. Indonesia juga begitu. Pancasila lagi digerogoti nih oleh anti kesatuan tubuh karena mereka berpikir sama seperti itu. Oh, Indonesia Pancasila ini oke kalau sama dengan saya. So itu pengkhianat bangsa kalau mau menjadikan negara ini adalah negara agama. Itu bukan cita-cita bersama. Oke, kemudian penutup mengacu kepada topik tadi Pak. Ada 3 hal yang saya catat yang bagi saya ini apa ya memperlengkapi lah ya untuk memperkaya wawasan kita. Mari kita semua supaya tidak bodoh dalam merespon tadi sempat Pastor Yosua sudah sentil ya. Respon dengan bijak. Respon dengan bijak tadi dikutip Yakobus 1 ayat 19 lah, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat marah. Tetapi saat ini baru nonton judul, udah marah dulu, baru dengar. Oh begitu. Padahal itu snowball, bola salju kecil itu udah dilepas dari gunung, lalu membesar. Kita udah menyesal, dia udah nabrak, merusak. Dan bahaya lagi membunuh karakter itu jauh lebih jahat daripada membunuh tubuh. Lalu yang kedua, ayo fokus kepada kerajaan Allah. Kita semua kerajaan Allah. Anda mau doktrin apapun, tetapi bagi saya prinsip utamanya syahadat kita sama, yaitu Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan hati dengan mulut engkau percaya Yesus dan dengan hati kita percaya Yesus dibangkitkan di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Bukan konsep siapa Tuhan teologi kita masing-masing. Iya silakan, itu hanya beda sudut pandang. Nah kalau ada saat ini mengkritiki saya, mengatakan saya bidat juga loh Pastor, gara-gara cara berpikir ini bagi saya gini, ya sudah kalau gitu kamu nggak bisa berteman dengan saya karena saya ini menekankan unity in Christ loh ya. Kemudian silahkan dengan konsepmu layani Tuhan dan menangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi kemuliaan Tuhan. Nanti kalau di surga nanti saya akan cari kamu ada atau enggak, jangan-jangan nggak ada kan, sayang kan. Kemudian yang ketiga, terakhir dari saya yang ketiga tadi ya, bijak, cepat dengar, lambat untuk berkata-kata. Tuhan ciptakan 1 mulut, 2 mata, 2 telinga supaya lebih banyak melihat dan mendengar kan. Betul. Saat ini kebanyakan. Terus fokus kepada kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 yang kedua, yaitu
kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan pakaian, bukan soal harga diri dan Soal seterusnya, kebenaran. tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lah benar itu bukan merasa paling benar, Pastor. Benar itu Ya. prinsipnya gini. Ini hasil penerawangan saya ya di Gunung Bromo. Jadi gini, benar itu adalah mau dan mampu melakukan dan menghadapi segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Betul. Nah, berarti Parameternya pastor jelas. mengatakan kalau kamu merespon ini dengan nafsu, bukan dengan kasih, itu firman atau bukan? Saya rasa bukan, tidak benar tuh. Ya, terus terakhir adalah hindari dua akar perpecahan. Wah, itu hebatnya firman Tuhan ya, pastor ya. Coba perpecahan negeri ini, perpecahan antar apologis, perpecahan antar gereja, perpecahan apapun, apalagi Indonesia ini perpecahan, intinya apa sih? Dua hal. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada berbagai-bagai perbuatan jahat dan perpecahan. Betul. Cuma dua itu. Haleluya. Mantap. Luar biasa. Berarti bukan saya. ini akarnya Firman. iri hati, Iri hati. dan Iri hati. kepentingan diri sendiri, egoisme. Betul. Ais. Iya. Dalam segala, coba ini benar nggak? Ini firman loh, benar, bukan Harry. Bukan firman. Dua hal ini aja. Iya. Coba baik antar apologis, antar YouTuber, Kristuber, dunia politik, dunia agama, apapun juga, kalau ada pecah, pasti kalau enggak iri, kepentingan diri sendiri. Ego. Iya, betul. Itu kan ego, bahasa Yunani ego ya, aku. Orang keakuan itu seperti orang yang hidup dalam ruang kaca. Di sini aku, di sana aku. Kalau enggak ada aku, loh, disalahkan orang lain. Oke, Tuhan berkati. Asik ngobrol you. terus ya. Pak Ikim, jangan pergi dulu loh. Oh, Pak tetap. Ikim, enggak. Amin. Mana Yang jomblo Pak dulu, Amin? yang jomblo. Ah, Shalom Pastor Joshua Tehu, Shalom, shalom. Pak Pendeta Heri, Pastor Sarah Jomblo, Samuel. orang jomblo. Ya, menyediakan waktu, thank you banget. Thank you buat sambutannya yang begitu luar biasa ramah gitu, tanpa pernah menanyakan, Amin, apakah kamu Trinitas Oneness? Nggak pernah. Thank you, mantap, mantap. Ya ini secara live. Jadi ya, saya bukannya penganut atau apa. Pastor Joshua Tehu ketika bertemu nggak pernah menanyakan, Amin, kamu Trinitas atau abu-abu atau Oneness? Tidak. Disambut dengan luar biasa, ngobrol banyak, ya lebih fokuskan YouTube. Lebih baik Amin ke pengabaran Injil tentang Yesus dibandingkan itu. Makanya saya bicara tadi dengan Samuel Syahat, bukan soal diskusi apanya, Sam. Nah, memancing reaksi untuk saling menghujat. Dan yang kemarin saya nyampaikan ternyata di konfrontasi juga sama Pastor Joshua Tehu yang suasana agak memanas gitu kan. Jadi pemerintah juga berusaha untuk meredam ini, jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak yang ini gitu. Gitu. Jadi tujuannya memang mesti supaya bisa jelas. Kan kita membuat video itu, kita bilang warning bagi para YouTuber untuk apa? Berbenah-benahlah, antisipasi jangan sampai kecolongan, kita melanggar 10 ketetapan itu. Kan 10 itu saya buat dalam bentuk pencegahan. Hati-hati, jangan langgar ini, jangan langgar. Kalau Anda langgar tidak ada ampun, pasti kena itu. Nah, karena apa? Polisi serius sekali sekarang untuk menjaga, mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal yang bisa menunggangi sampai bisa terjadi keretakan bangsa ini, keterbelahan bangsa ini. Itu TNI, Polri, satu nggak ada klik-klik itu. Mereka sungguh-sungguh mau ini lagi lacak betul-betul orang-orang yang mau bikin rusuh nih. Apalagi pakai media sosial untuk menggalang konspirasi jahat. Apalagi ini ada kaitan-kaitan politik misalkan, wah itu nggak bisa ditolerir itu. Ini contoh. Makanya teman-teman terburu-buru kadangkala Pak untuk menilai, lalu kemudian membangun isu miring jahat jadinya gitu. Ya. Itu temanya Oke, Pastor. Pak.
Oke. Termasuk Jadi ini di sini juga saya jelaskan, mohon maaf Pak Pendeta Heri yang posting Bu Uti gitu. Itu telepon antara Bu Uti dengan saya, bukan Bu Uti dengan Pastor Joshua Tewu atau dari video Pak Joshua Tewu. Bu Uti lagi waktu itu telepon dengan saya, Bu Uti salah paham, malah saya diomel-omelin. Jadi ya udah kalau gitu saya tutup ini YouTube saya gitu, nggak usah menginjil-injil lagi apa. Tapi saya berbicara dulu dengan teman-teman saya. Bu Uti, saya tidak pernah mengatakan Ibu Uti harus menutup, tidak, abarkan tetap Injil. Dengan berbicara diskusi dengan maksudnya dengan Ibu Pendeta Suryani bisa tentang pengabaran firman Tuhan. Tapi jangan sampai ke arah ke forum perdebatan agama gitu. Beliau marah dan akhirnya di Zoom. Pak Heri di sini, Pak Jenderal Ikim juga saksinya. Beliau juga sudah minta maaf kan Pak Ikim gitu. Bahwa beliau salah paham, salah paham begitu. Gitu. Ya, tapi kenapa Pastor, live dia juga nggak tahu lah. Ya, saya rasa itu selesaikan intern aja lah. Kalau saya boleh tulus ya, jujur bilang ke Pak Joshua Tewu bahwa memang konten Bapak kemarin itu bisa menimbulkan multitafsir dan itu tidak bisa ditolak. Kan ada 3 hal tadi yang saya sebutkan ya. Yang ketiga adalah apa kata orang tuh. Sedangkan saya soft way is the best way aja masih dihujat-hujat kok. Apalagi yang belak-belakan gitu. Memang multitafsir ya dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Memang bagusnya langsung pertemuan ya. Tapi it's okay lah. Saya yakin, saya selalu berpikir itu positif. So itu ketika ini kita punya jomblo ini nelpon saya. Langsung oke, yuk kumpul. Ya, jomblo. Saya itu saya batalkan loh live saya batalkan karena saya dikasih masukan langsung oke, saya respon dulu, saya batalkan. Kenapa Samuel banyak nyamuk? Oh iya. Kalau saya gini, jangan bawa jomblo. Jangan bawa jomblo. Iya, jomblo bahagia deh. Gua juga jomblo. Nah, saya lanjutkan. Nah, itu multitafsir, tetapi saya ngajak rekan-rekan tuh, ayo cara berpikir, bukan saya sok bijak, enggak lah, tetapi ayo belajar. Begitu tahu begitu tuh jangan tadi loh. Hendaklah orang cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah gitu. Apalagi nggak tahu apa-apa, ada juga Kristober yang lain langsung bikin konten membahas. Buat saya ini latah, ndak perlulah. Kalau coba saya langsung japri loh sama Pastor Joshua Tewu walaupun dalam kesibukannya ya. Malah saya pengen ngundang beliau cuma terlambat waktunya. Maksud saya tolong saya minta penjelasan. Kalau ada sesuatu yang memang penting tolong info ke saya, nasihati saya, malah begitu. Saya nggak bikin konten gitu loh. Nanti akhirnya berbalas pantun nggak jelas semua gitu, kucing dalam karung. Nah kemarin langsung adakan pertemuan justru menciptakan sesuatu yang baru. Kami bercita-cita akan membuat sebuah asosiasi Kristober Indonesia yang tujuannya apa? Sangat positif supaya ayo kita itu di dalam memberitakan Injil dengan cara yang benar, dengan cara etis, sesuai seperti Rasul Paulus ya, di Yahudi seperti Yahudi, Yunani seperti Yunani. Jangan kamu orang Yunani kamu sikat di tempatnya orang Yahudi, nggak cocok kan gitu, malah jadi ribut nanti. Jadi intinya seperti itu, cara sikap kok, cara merespon ya gitu. Tuhan berkati, lanjutkan. Oke, baik. Jadi ya itu juga di live chat kayak gitu tuh, belum membahas tentang Kristober, Beruka 77, Piong 77 tuh, aduh, membahas Ikim Wanes segala kan. Tuhan tolong kayak begini nih pastor nih yang tidak memandang secara netral, kadang-kadang nggak proporsional, tidak kontekstual, itu yang jadi masalah. Lalu sok tahu ikut juga bermain. Nah, iya, okay. Saya saksi hidupnya gitu. Saya pengen ngecek sesuatu, saya minta waktu dengan Pastor Joshua Tewu, dia meluangkan waktunya loh untuk ditanya gitu. Mestinya kan begitu, betul nggak Pak Ikim gitu. Kalau tidak tahu, tidak apa, mending langsung bertanya atau minta ketemu kan. Jadi kita memandang secara sesuatu mesti netral, jangan terlalu berpihak dogma atau apa. Netral dulu, apa maksudnya ini, baru kita bisa mengerti. Saya minta waktu, beliau menyediakan waktunya beberapa jam itu kemarin, 3-4 jam saya gitu. Oke. Baik, Bu Sarah, gimana? Kok tiba-tiba hilang Pak Kok hilang? Amin? Mungkin lagi pengangkatan. Sabotase sinyalnya. Terlalu banyak ngomong, tapi biasanya disabotase sekarang itu. Atau dia gantian pertapa ke tempatnya Pak Ikim gitu. Oke, Bu Sarah dulu, Bu Sarah dulu. Dia balik lagi.
Oh, saya kira pengangkatan. Kalau pengangkatan saya nggak yakin dia terangkat. Enggak, kalau udah 1 GB mesti dipencet gitu. Malum lah pakai pulsa 1 GB mesti dipencet. Gitu aja. Jadi gitu, Bu Sarah, itu Ya, silakan, Bu bahayanya Sarah. orang bisa kehilangan muka kalau bersikap bodoh, bertindak bodoh. Itu tema yang kita bicara malam ini. Supaya maksudnya gini, kita tularkanlah bagaimana merespon cerdas gitu. Jangan kita cuma lihat judul, apalagi yang bikin judul itu orang yang berseberangan dogma teologi dengan kita, udah pasti salah. Seperti Pak Ikim tadi bilang, beda itu salah menurut mereka. Kalau ditambah lagi mestinya Pak Ikim, beda itu salah sama dengan goblok gitu. Yang parah lagi beda adalah bidat. Beda adalah bidat. Wah, dia nggak sekolah bener itu. Ya. Ya. Sekolah kalau sampai di pintu gerbang saja ya begitu. Pastor Sarah, maaf. Nggak apa-apa Pak, tapi bagus itu. Iya, saya senang banget ya tadi obrolan dengan Pak Ikim ya. Semuanya bijak banget ya Pak. Seandainya semua aja mereka seperti itu, indahnya dunia kekristenan ya. Semoga Ya, saya yang bagiannya mendengarkan. saja, bagian kecil saja. Tapi itu berdampak loh Pak. Itu sangat Puji penting Tuhan, banget puji perkataan Tuhan, yang Bapak ya. sampaikan itu semuanya poinnya. Sebenarnya itulah pemersatu kita ya. Jadi kiranya semua yang mendengarkan pun bisa memiliki pemikiran yang sama. Karena ya juga yang tentang itu dua bukan disuruh untuk jadi sama, ya kan, tapi menjadi satu. Karena laki-laki nggak mungkin jadi perempuan, perempuan nggak mungkin jadi laki-laki, tapi satu ya kan. Iya, itu bagus loh Pak, keren banget. Nah, saya cuma mau usul aja buat orang-orang yang mendengarkan, baik sebagai Kristubers maupun netizen ya. Saya selalu berkali-kali mengatakan di dalam setiap video saya pun, supaya kita itu jangan cuma hanya lihat judul. Kadang saya kan juga share itu di Facebook ya, baik link saya maupun link beberapa teman, termasuk linknya Pastor Joshua. Kadang saya ketawa-ketawa itu melihat komen-komen mereka. Komennya nggak nyambung banget gitu loh dengan apa yang ingin saya sampaikan di situ. Sampai berkali-kali saya bilang, itu linknya dibuka nggak Pak? Ditonton dong. Kebanyakan orang-orang Kristen itu begitu Pak, tidak pernah membaca, menontonnya benar-benar gitu, cuman membaca saja apa yang judul. Padahal di dunia per-YouTubean itu sendiri, kadang judul itu tidak sama, ya kan? Memang untuk mencari supaya banyak yang menonton gitu. Tetapi ketika itu pun sama dan perlu juga ditonton untuk mengetahui apa sih isinya gitu, supaya itu tidak mudah diadu domba, ya kan? Tidak mudah diprovokasi. Karena ya itu tadi pentingnya memang kita harus menonton sampai full. Nah, inilah yang menjadi kesalahan dan juga penyakit di dunia Kristuber ini ya. Untuk orang-orang Kristuber, tolonglah teman-teman ya. Karena gini, yang kasihannya adalah netizen. Netizen ini ada yang netral, ada yang terlalu fanatik banget. Fanatik ini bisa yang merugikan dirinya sendiri, apalagi ketika dia mengidolakan seseorang dan itu ternyata Anda gitu, dan yang Anda sampaikan itu adalah penyesatan minded ya, pemikiran yang sesat, cuman hanya karena iri hati dan kebencian kepada seseorang yang Anda rasa ini orang beda nih, jadi harus dijauhi, dimusuhin. Gimana caranya menggerakkan netizen gue gitu, netizen saya, subscriber saya. Nah itu yang bahaya ketika subscriber kita ternyata orang-orang yang dangkal, yang terlalu fanatik. Jadi ya tolonglah gitu loh, karena ya seperti yang tadi dikatakan, untuk supaya kita bersatu dan pemecah belah itu, ya coba koreksi diri kita ya kan, iri hati gitu. Ya, mantap. Makasih untuk kontribusinya, Bu Sarah. Pak Samuel Sihaan dulu, silakan Pak Sam. Ya, tadi sebelum, terima kasih Pak Jos, Pak Ikim, Pak Sarah. Hah? Pak Sarah? Ibu Sarah. Maklum kacamatanya ada di atas jadi nggak dipakai. Iya. Turun kacamatanya. Jadi tadi saya sebelumnya sudah berhubungan kan saya nggak disalamin kepahitan sama gue ya Sam ya, lupa. Oke, buat Pak Blessing.
Pak Blessing, salam kenal sekali lagi. Bosan kenal lu. Jadi kita tadi udah ya serius lah, yang bercanda. Ya, jadi tadi sebelum masuk ke channel Pak Jos, kita udah live juga sama Pak Sarah dan Amin Wijaya. Saya sebenarnya nggak terlalu tahu nih masalahnya apa, ini ada masalah apa, ini Ibu Uti dengan teman-teman. Saya nggak terlalu, ketika saya mau komen, saya nggak terlalu tahu apa yang harus saya komen. Sampai sekarang pun saya belum sempat cek isi live-nya si Ibu Uti gitu loh. Tapi ya menurut saya dari yang saya tangkap sekilas, bahwa banyak teman-teman Kristuber itu yang tidak fokus kepada kebenaran Injil dari tujuan menginjil itu sendiri. Jadi tujuan mereka menginjil itu terlalu banyak dicampuri oleh urusan-urusan pribadi yang memang secara tidak kasat mata orang melihatnya, oh dia sedang menginjil, tapi dia sebenarnya sedang membawa figurnya sendiri. Nah, itu sih nggak masalah, itu hak setiap orang. Tapi yang parah di sini saya lihat, kenapa kok suka untuk menaikkan figur dia harus membandingkannya dengan orang lain dan menjatuhkan orang lain itu. Itu nggak bisa begitu. Menurut saya, pengalaman saya dengan lawan debat saya nggak bisa sebutkan di sini orangnya, malah setelah dia melakukan hal-hal seperti itu, atau hal-hal yang dia sendiri katakan misalnya strawman kepada saya, tetapi sebenarnya dia sendiri yang melakukan strawman. Justru malah netizen sekarang pinter ya, malah dia jadi kena bully oleh netizennya sendiri. Begitu. Saya tidak setuju deh dengan cara Pak ini, kok jadi seolah-olah dalam satu peran itu ada antagonis, ada orang yang baik. Kok jadinya sepertinya Bapak mengambil peran sebagai orang yang antagonis, yang jahat gitu. Sekalipun yang disampaikan Alkitab, sekalipun misalnya saya bidah sesat, dia baik, tetapi yang dilihat ke orang kan keantagonisannya, kan gitu. Acting yang sedang dia mainkan gitu loh, peran yang sedang dia mainkan itu apa. Nah, sekarang beginilah buat teman-teman yang melakukan itu terhadap saya atau juga terhadap Pak Jos dan lain-lain. Saya bukan dalam konteks mau bilang Anda sesat atau saya sesat, Anda tidak sesat, tapi kalau kita ingin tampil, saya anak band nih, gitar saya nih. Ya, jadi kalau saya bilang tampil, bukan cuma tampil di YouTube, saya tampil di panggung-panggung besar. Jadi kalau mau tampil, yang pertama kali yang harus kita menangkan itu adalah hati penonton. Ini di luar konteks kita bahas Alkitab loh ya. Saya sebagai orang panggung. Yang pertama kali kita menangkan, yang harus kita raih itu hati penonton. Itu ada di film apa itu namanya? Gladiator. Kata si promotornya, tidak penting kamu menang atau kalah, tetapi yang pertama kali adalah memenangkan hati penonton. Itu saya bilang nih sama Kristuber lain. Itu yang penting, mencari hati penonton. Mau masalah kamu sebagai orang yang sesat ke ajaran keteologianmu nggak betul kayak, tetapi itu dulu yang penting. Sebenarnya saya memberitahukan ini kepada kalian, sebenarnya nggak boleh loh ya, ini close management saya. Jadi nggak boleh memberitahukan rahasia bagaimana Anda meraih hati penonton. Itu caranya saya nggak mau jelaskan lagi untuk lebih lanjut seperti itu, tetapi itu penting. Karena kalau kalian tidak melakukan itu, walaupun kalian benar, tidak sesat, dan lawan kamu sesat, orang akan melihat kamu sebagai pelaku peran antagonis. Itu aja. Menurut saya itu aja Pak Jos yang saya tangkap. Ya. Ya, jadi ini contoh seperti yang Pak Ikim bilang juga tadi. Kadangkala materi yang dimunculkan atau judul yang dimunculkan multi tafsir. Tapi dalam bahasan Bang Samuel nih, bahwa mau itu multi tafsir atau tidak, mestinya kita punya yang namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecakapan talenta, skill kita. Apalagi bicara skill dalam ber-YouTube, sama dengan skill dalam bermusik. Jangan tampil kalau nggak punya skill, nanti malu-maluin, kehilangan muka. Betul. Baru tahu nada tertentu, kunci 1-2 lagu, terus mosok tampil di panggung umum untuk itu.
Ya, itu yang saya bilang tadi. Ada orang bisa Udah nyanyi belagu, penyembahan kalau di hadirat Tuhan satu kunci, 7 lagu nggak apa-apa, nggak dilihat orang di hadirat Tuhan. Tapi kalau mau main di panggung besar, waduh, mesti punya skill dong. Nah, Iya. itu yang saya coba sampaikan, saya coba kemukakan, karena memang sekarang ya itu ada barang the spirit of latah. Gitu. Jadi yang satu bilang begini, yang lain ikut latah tanpa uji. Padahal Alkitab bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Contoh ini Pak Ikim. Ini multi tafsir nih. Saya tulis di nama saya kan itu. Bapak lihat kan? Prof. Pro ada tanda penghubung F. Nah, orang lalu dia tanpa melihat itu tanda penghubung F itu, dari mana profesornya? Padahal itu tidak bermaksud profesor, itu pro penghubung F, pro firman. Nah, kalau saya pro teologi saya taruh kalau saya pro teologi saya taruh pro T. Karena saya pro firman saya taruh F situ Pak, pro F. Nah, mesti orang lihat tanda baca. Nah, lalu orang bilang, itu kan itu yang dibilang kita mesti cerdas bro. Jangan lalu kemudian lihat sepintas nggak ngerti ya. Mestinya tanya, itu maksudnya apa Pak Yosua? Pro penghubung F ya titik Yosua Tewu di biasa. Tanya dong kalau nggak ngerti gitu loh. Nah ini langsung ambil kesimpulan. Nah itu jadi persoalan. Jadi itu yang kita bilang, jangan bodoh. Supaya jangan bersikap bodoh, jangan bertindak bodoh, jangan ngomong bodoh, nanti kehilangan muka gitu. Oke, kita dengar dulu pendapat lain nih dari Yesus bin Isa. Bukan. Yesus bukan Isa. Shalom, Pak Joshua. Shalom. Minta tolong tampil wajah sebentar, bro. Soalnya saya belum kenal. Kamera saya ini agak hitam. Nggak apa-apa. Oke. Shalom. Silakan. Nah, saya mau ini nih, saya menarik nih sama omongannya Pak Heri kan, dia bilang satu tidak berarti sama. Ya itu benar. Kalau satu itu emang nggak harus sama. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, kenapa semuanya yang ada di Indonesia ini yang orang Kristennya seakan-akan memaksa kalau kita itu harus sama untuk menjadi satu. Itu yang membuat saya menjadi tanda tanya. Dan itu juga yang terjadi ketika kan saya juga seorang apologet ya di Jakarta ini. Nah, ketika saya berdebat sama orang agama lain, pasti ujung-ujungnya mereka membawa-bawa oneness sama Trinitarian. Jadi saya terbentur sama dua hal ini. Padahal dua-duanya menurut saya bukannya ada yang sesat, cuman menurut saya ada yang keliru. Keliru kan bukan berarti sesat. Sedangkan kalau menurut Alkitab, sesat itu ialah jikalau tidak mengakui Alkitab itu adalah kitab suci. Kan itu kan menurut Tuhan Yesus ya, kalau Alkitab itu harus sesuai dengan di Alkitab tulisannya. Nah, sedangkan yang sesat itu kalau kata Tuhan Yesus itu yang berbeda dari Alkitab. Sedangkan oneness sama Trinitarian itu kan ada di Alkitab, cuma hanya berbeda pandangan aja. Dan itu menjadi semacam pukulan buat saya ketika saya berdebat. Jadinya mereka yang orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha pasti ngebawanya pasti mengenai doktrin itu. Jadi saya seakan-akan kayak si malakama ya, diri salah, dulu salah. Jadi firman Tuhan yang ada di Alkitab jadi nggak masuk, jadi nggak bisa menginjili orang-orang yang berbeda agama. Sekian dulu ada dari situ. Dari saya Pak. Benar. Oke, boleh saya jawab, Pastor? Sebentar Pak, sebentar. Oke, silakan. Jadi Yesus bukan Isa memang agak polemik di sini, sehingga ada orang-orang bilang ini kaum polemikus yang suka mempolemikkan sesuatu yang tidak perlu polemik sebenarnya. Tapi ini ada unsur ekonomi gitu loh. Makanya dikatakan kadangkala ini manajemen ekonomis. Orang-orang yang mencari uang di ladang YouTube seperti ini, orientasinya pasti money, uang segala macam, goreng-goreng segala macam. Nah, misalkan Pastor Ikim nih, kalau Pastor Ikim bikin konten, wah ini potensi nih, duit nih. Joshua Tewu kalau bikin konten, asal kita goreng-goreng misalkan, duit ini, subscriber, viewer dan sebagainya. Ini kan tidak murni lagi, jadi bukan lagi hal yang sepatutnya gitu loh.
Karena apa? Orientasinya uang. Makanya lahirlah teori Tritunggal ekonomis. Saya jadi ketawa kalau bicara, wah ini Tritunggal ekonomis gitu loh. Terus ada Tritunggal apa kalau naik bus itu, Bung Sam? Eksekutif ya. Jadi ada kelas ekonomi, ada eksekutif. Jadi ternyata Tritunggal ada teori baru juga itu Pak Ikim. Ada Tritunggal ekonomi, ada Tritunggal eksekutif, ada. Oke, sorry. Oke. Ya ini saya ada nggak mau singgung-singgung sih, tapi gimana sih? Tapi kan asik gitu Pak ya. Ya. Ini lihat saya di sini untuk pertama kali aja sudah dibilang wah Ikim ternyata Wanes. Saya sama-sama sih. Ini yang saya maksudkan ya. Kalau belum dengar betul, nggak tahu betul itu lebih baik tutup mulut supaya kita nggak berdosa di hadapan Tuhan. Dulu saya pernah nelpon sama Samuel Sihaan. Katanya kamu begini. Kita ngobrol. Sekalipun kadang ada agree to disagree, tetapi saya menghargai perbedaan pandangan itu tadi ya. Nah, saya mau jawab yang Yesus bukan Isa ya. Jadi gini, bagi saya kita yang mungkin mendapatkan hujatan dan seterusnya, saya dulu sempat hampir berhenti jadi YouTuber. Saya seorang pendeta tuber, jadi hampir berhenti karena saya pikir waduh berat. Tapi saya berdoa akhirnya enggak lanjut karena ada visi Tuhan. Jadi gini, kita ini fokus saja kepada calling masing-masing. Fokus kita apa? Dan DKK bukan dan kawan-kawan, tapi disiplin, komitmen dan konsisten kepada panggilan. Bahkan subscriber saya sempat ngedrop, bahkan ada gerakan unsubscribe karena dianggap Ikim itu tidak jelas, memberi panggung sana sini dan lain sebagainya. Lah itulah kebodohan mereka dalam dunia pers, dunia itu kan mereka nggak ngerti ya, nggak ngerti dunia media gitu ya. Ya dimaklumi saja gitu. Nah, jadi pertama kita fokus kepada visi kita. Saya ini mantan olahragawan dari karate sampai tenis lapangan. Pakailah jurus, juga pakailah strategi yang kita miliki, jangan ikuti gaya lawan. Saya ini seorang fighter, saya penyerang. Kalau main tenis lapangan apalagi karate pun saya tipe nyerang gitu ya. Tetapi musuh saya bertahan membuat saya sedikit keteteran, akhirnya saya ikut bertahan, malah kalah. Jangan ikut-ikutin lawan, caranya begitu. Dan Samuel Sihaan seorang musisi, ya kebetulan saya juga sedikit di situ. Jadi diperlukan harmoni. Harmoni itu bukan karena sama, karena berbeda antara gitar dan lain-lain. Dan saya pernah di Poskoneo diajari oleh Joseph S. Jafar juga mengatakan begini, ilustrasinya begini, termasuk dalam dunia apologis ya, supaya kita ini tidak mengacaukan dunia persilatan kita. Pertama kita harus main secara harmonis supaya harmonis. Lalu contoh masak sup itu tidak semuanya ukurannya sama, kuahnya lebih banyak, garamnya sedikit, vitsin kalau mau pakai vitsin sedikit, semuanya masing-masing. Kalau semuanya mainnya rame, nggak harmonis, betul nggak Samuel? Dan betul. Sup itu jadi kacau kalau garamnya 1 kilo. Kemudian ini ketumbarnya 1 kilo, semuanya sama, menginginnya sama, kacau. So itu menjadi satu bukan menjadi sama. Dramanya kapan, bass insertnya di mana, itu beda-beda. Sama dengan apologis. Saya fokus dengan calling saya, dengan Ikim gitu loh. Sehingga saya tidak terpengaruh. Memang ini masalahnya yang saya katakan. Kenapa saya mengatakan orang tuh melihat kamu salah, kamu bidat karena berbeda dengan saya. Wah itulah penyesat. Itulah. Nah, akhirnya ketika saya konsisten orang melihat. Dan akhirnya nilai rasanya beda. Luar biasa loh Pastor. Dalam 1 minggu ini per hari bisa 100 subscriber lebih per hari gitu loh. Nggak tahu sampai kapan. Karena bukan itu tujuan saya. Pokoknya kita tampilkan yang terbaik sesuai dengan calling kita. Nggak usah ikut-ikutan juga. Jangan ikut-ikutan juga. Jadi itu dan juga ini untuk Yesus bukan Isa. Tidak semua harus dijawab. Tidak semua harus diperhatikan. Dan tidak semua pertanyaan harus dijawab gitu loh. Jadi fokus. Kalau ini tidak sesuai dengan track saya, tidak paralel, udah nggak usah digubris. Apapun kata orang itu. Sekarang netizen udah pintar kok. Ini yang ngomong tuh orang bodoh, tolol atau bagaimana, orang sudah tahu kok. Ya. Sekarang saya dikatakan, wah ini sudah Wanes, wah udah bertahun. Orang akan tahu sendiri, saya nggak perlu banyak ngomong.
habis energi kalau setiap jadi gini, kadang-kadang orang kalah bukan karena sebetulnya saya potensi menang kan, tetapi saya terganggu dengan teriakan-teriakan supporter. Ya, itu yang membuat kalah. Banyak, nggak usah gubris supporter-supporter yang hanya teriak-teriak. Dalam hal ini, dalam sepak bola, siapa yang paling pintar pertandingan itu? Siapa? Penonton. Itu yang paling jago. Tapi kalau disuruh turun lapangan, mati dia. Oke, penutup dari saya. Kemudian begini loh, kenapa tidak semua harus dijawab, harus diperhatikan, karena gini, ada orang bertanya dan ada orang bertanya, jadi ada dua sisi bertanya dan ada juga orang yang sharing atau bikin konten, itu ada tiga tujuannya. Betul-betul yang bertanya kalau dia itu tulus ingin tahu untuk menggali. Ada yang betul-betul kalau ini bicara seorang apologis, YouTuber ingin berbagi, benar-benar ingin berbagi. Tapi yang kedua, ada orang bertanya dia tidak butuh jawaban, hanya cari muka. Sama ada orang bikin konten hanya dia nggak butuh respon apa, hanya cari muka saja, gitu toh. Dan juga AdSense itu jahat sekali. Dan yang ketiga adalah karena dia bebal. Dijawab apapun dia tanya yang lain yang nggak nyangkut-nyangkut. Yang gini-gini nggak usah digubris. Kayak ngomong sama tembok gitu. Demikian juga ada orang bikin konten itu ya memang tujuannya AdSense dan itu secara spirit akan terasa loh. Ya sekarang kita ayo kualitas jangan kejar tayang. Kalau bisa tiap hari ya silahkan. Kalau saya memang saya nggak mau kejar tayang ya, gitu. Benar-benar sedapat mungkin berikan yang terbaik dengan prinsip kalau 3:23 apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apapun kata orang dan keputusan dan arah hidup kita jangan bergantung kepada apa kata orang. Engkau akan bimbang, akan stres. Tuhan berkati. Amin. Luar biasa Pak Ikim. Iya. Ini saya semangat marah atau murka ya, saya nggak tahu. agak blunder nggak apa. Keren. Blunder bukan blunder. Itu maksudnya yang di sebelah bawah itu tuh yang pakai topi tuh. Ya, oh iya. Ya, itu nasibnya memang begitu dia. tapi ya gitu kemarin saya ajak teleponan berapa ini langsung disambut baik dengan Pak Ikim Pastor Joshua Tewu. Jadi dia bikin Zoom kristuber yang lainnya untuk itu ya. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan orang lain gitu. Mau dengar ya dengar, nggak ya sudah gitu ya kan. Gitu. Iya, ini juga perlu diklarifikasi ya teman-teman bahwa kan banyak gosip yang dibangun atau bahkan jadi fitnah lah. Seolah-olah itu kita menutup diri eksklusif tidak mau duduk sama semua orang dalam pengertian tertentu. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya kalau seperti sekarang dengan Pak Ikim juga beda, saya beda dengan Pak Amin, dengan Pak Samuel dan misalkan yang lain-lain teman-teman ya. Kita punya perbedaan satu dengan yang lain. Tapi itu tadi filosofinya. Tidak perlu sama, tidak perlu harus sama, jadi sama, nggak perlu. Tapi kita bisa nyatu loh. Kita duduk sama-sama, kita bisa ngobrol, kita sharing banyak hal yang bisa diomongin bersama. Nah, dengan cara yang kontributif gitu loh. Lalu kalau ada yang bicara kita dengar supaya jangan salah paham. Kalau toh tidak sepahaman dengan kita, ya mungkin kita bisa tinjau dari sisi yang lain, perspektif yang lain. Nah, itu memperkaya kan? Itu yang tadi saya bilang, filosofi sharing itu tidak sama dengan tukar baju. Saya tukar baju dengan Pak Samuel, saya kehilangan baju saya, dia kehilangan bajunya. Enggak begitu orang diskusi. Ya, orang sharing itu kita berbagi, kita ditambahi, tidak ada sesuatu yang diambil dari kita. Ya, kalau kita pakai prinsip begini, dengan siapa saja kita bisa duduk. Nah, itu asal budaya komunikasi diskusi itu harus diterapkan. Kalau orang begitu masuk langsung kamu sesat, kamu bidat apa? Wah, itu bukan diskusi, cari gara-gara, itu cari berantem gitu kan. Jadi itu dia, ada Kristuber yang takut duduk sama ya misalkan sama saya gitu. karena doktrin gitu. Nah, misalkan dia tidak mau duduk tapi dia tidak menentang atau apa, tapi karena cuma takut gitu. Jadi itu karena ya kalau saya agak risih juga sih membicarakan. Nggak apa-apa, saya yang kesaksian aja dah Pastor, bukan yang ini biasa saya kesaksian aja dah Pastor. Lama, tunggu, Jonas 2 jam. Jadi 2 jam gitu.
Dua jam kesaksian. Gini ya Jonas, teman-teman ya, asal kita tulus, jangan takut disalah mengerti. Kenapa? Lo ada Tuhan kok. Tuhan tuh pembela kita. Sepanjang kita tulus saja, apalagi kita lakukan untuk Tuhan ya, untuk share. Di sini saya nggak takut disalahpahami. Kenapa? Saya tulus kok, Tuhan tahu, dan ada Tuhan yang akan membela saya. Begitu. Amin. Tuhan berkati. Pak Ikim sebentar. nah, keren banget. Silakan. Ya ini yang dibilang positif toh. Tapi memang ada orang Pak yang bilang saya nggak pernah mau duduk sama JT walaupun saya sama dengan dia. Ya tapi saya Ya nggak pernah maklumi ya, saja. karena saya nggak mau Gini, Pak. dihakimi. Ya, imannya enggak kokoh. Iman dan pengetahuannya enggak kokoh. Langsung, Ya. nggak mau dibilang Pada suatu sesat. hari pada suatu kali saya pernah ada keributan di sebuah sinode gereja begitu ya. Karena ada suatu tempat yang dianggap itu gereja setan gitu. Terus kemudian rame terus saling tuduh dan jadi rapat dan seterusnya. Lalu ada yang tanya, "Mas ini pernah sih?" "Oh ya, saya pernah khotbah." Wah, langsung saya dianggap salah dicap miring. Lalu saya berkata gini, "Saya ini jenderal utusan Tuhan. Lah kalau itu memang gereja setan, terus saya diundang khotbah, saya khotbah. Siapa tahu setan-setannya akan bertobat gitu kan gitu." Loh, kenapa mesti takut? Oh, kalau saya nggak mau, itu kamu goblok, kamu bodoh. Itu Justru sama dengan mestinya- orang itu sama Pak Ikim dengan kasusnya bilang begini, pendeta katanya top, sakti mantraguna, tapi nggak mau salaman sama orang. Ketika ditanya, Ya. kenapa nggak mau salaman sama jemaat sama orang? Takut transfer spirit. Ya, ya. Berarti roh yang ada dalam pendeta sakti mantraguna itu lebih kecil dibandingkan roh-roh lain yang di luar. Iya, Padahal Alkitab bilang roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dibandingkan roh manapun yang ada di dunia ini. Yohanes 4 ayat 24. Iya. Jadi ingat loh, Allah turut bekerja dalam sesuatu dan kita ini kan bersama Tuhan gitu ya. Kecuali ya tentu bukan berarti tidak bijak, tentu bijaksana. Semua sudah saya ukur. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang memang tidak ada gunanya kita jelaskan kepada dia. Jadi so itu tidak semuanya harus kita dengar, tidak semuanya harus kita jawab, tidak semuanya harus kita respon. Lah kalau orang bebal yang untuk apa gitu. Jangan sampai kita tuh ngajarin onta bersiul, nggak ada guna kalau ini onta. Gitu loh. Iya. Terus kapan saya kesaksiannya nih? Terus Besok kapan saya aja. kesaksian? Soalnya nggak berguna. Nah, jadi gini. Nah, jadi Silakan, gini, Mbak Bapak, Amin. Ibu. Kak Heri keren banget semua, omongannya keren. Berkat Kak. Tuhan. Oke. Iya. Ini Isa, Saya kapan Yesus bukan Isa kesaksiannya? mau ngomong. Jadi gini, saya dari setelah tamat SMA ya, saya kan udah mulai pemikiran gitu ya. Jadi saya punya kerinduan dari tamat SMA itu. Saya ingin semua yang tokoh-tokoh Trinitarian sama Oneness itu ada rekonsiliasi gitu ya, mau di YouTube kayak mau di lapangan terbuka kayak biar semuanya tahu bahwa mau Oneness mau Trinitas itu sebenarnya nggak ada yang sesat, cuman mungkin pandangan mereka terhadap Alkitab itu berbeda-beda. Dan saya juga punya kerinduan yang kedua tuh semua tokoh-tokoh gereja itu menyatu gitu di satu forum untuk apa ya, untuk diskusi lah gitu, seperti yang kata Pak Josoteo, agar yang umat seberang itu tidak ada yang mengatakan gereja ini yang salah, yang gereja ini sesat, karena ini menjadi apa ya, dilema gitu ya, ketika para pengikut itu ini mengikuti malah terseret-seret ke dalam arus gereja lah, arus doktrin lah, arus inilah. Jadi seperti saya juga kan ini, saya kan percaya dengan Tritunggal ya. Jadi saya juga nggak pernah bilang yang Oneness itu sesat, yang Sabellian itu sesat, karena belum ada remukan gitu yang mana yang mana enggak. Karena seperti kata Pak Josoteo bilang, harus ada rekonsiliasi nih antara semua yang tokoh-tokoh yang mengatakan Trinitarian dan juga sama yang Oneness. Itu sih menurut saya. Ya, nah dengerin kesaksian saya nih Pak. Sebenarnya sudah ada Ini Pak. nggak apa-apa. Siapa Yesus bukan Isa. Jadi gini, kita punya cita-cita nggak apa-apa, lakukan saja sesuai dengan kapasitas dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mengenai segala perpecahan itu nggak apa-apa ya, tapi kita lakukan untuk menyatukan, oke. Tetapi jangan lupa ya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa yang di antara kamu yang tahan uji. Tahan uji untuk untuk berpegang teguh kepada pertemanan atau tidak, fokus kepada Tuhan atau tidak. Ya di situ akan kelihatan kedewasaannya. Ya, ada orang memberitakan kebenaran tapi dengan cara memecah belah. Nah, mana yang bisa terbawa dengan pecah belah? Setuju dengan gap-gapan sehingga lupa dengan kasih, bahwa kebenaran di atas kasih sehingga lupa menghargai. Nah, itu kan tahan uji di situ, tetap konsisten dengan cara Tuhan atau tidak. Betul. Jadi maju terus, cita-cita Anda lakukan saja dan cari mentor yang bisa membimbing, itu jauh penting.
Tuhan berkati. YBI. Nah sekarang ya. Saya YBI, sebentar, kesaksiannya Pak Amin. tahun depan aja lah. Pak Amin. Saya kesaksiannya tahun Pak Amin, depan aja. sebentar, abis ini saya langsung prioritaskan Pak Amin. YBI, dengar baik-baik ini YBI ya. Kita sudah umumkan bahwa Kalibata itu siap tempat untuk digelar rekonsiliasi semua pihak, teman-teman. Itu Pak Samuel Syahan jadi ketua panitia dengan Ibu Sarah juga dengan Pak Amin. Haleluya. Jalan. Dan mereka semua tinggal datang. Kalau mereka mau tinggal datang aja. Semua tempat kita fasilitasi, kita sediakan semuanya. Iya. Ya, Amin. makan minum kita sediakan semua. Asal Ada kopi. memang datang mau duduk bersama, kita mau bicara bersama sebagai saudara seiman. Udah ndak usah terlalu kemukakan pakaian-pakaian tari-tarian kita masing-masing, simpan di lemari aja dulu. Iya, Kita betul, bicara betul. core-nya Yesus gitu loh. Core-nya Ya. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain di luar Yesus. Ya. Nah, ini Amin. Oke, silakan ya diselesaikan bagaimana? secara jantan dan secara ekumene. Iya betul. Pak Amin dulu sebelum ketua panitia bicara. Oke, ya, ya, sebenarnya sudah Pak Yesus bukan Isa gitu. Waktu ketika semua Pastor Sarah ngajakin ketemuan di Pastor Joshua Tewu, yang saya bukannya mau soal sombong tidak gitu. Saya kan mengambil inisiatif untuk menelpon yang paham-paham Trinitas. Mereka datang kok, termasuk pendeta Khairul Anwar. Waktu itu Pastor Joshua Tewu lagi ada kesibukan keluar gitu. Saya mengambil inisiatif, sudah kita ketemuan gitu. Dan sebenarnya saya pun sebenarnya ragu dan malu ya, istilah ngomong kasarnya gini. Siapa sih saya gitu ya kan, baru di YouTube Pastor Joshua Tewu udah kemana-mana gitu. Apa gue mau diterima? Ada kayak keraguan-raguan seperti kayak begitu. Saya kan orang baru istilahnya kan. Tapi ya Saya menerima kamu apa adanya, amin. Saya aduh menerima Tuhan tolong, kulkan terbang. Saya kesaksiannya tahun depan aja lah Pastor. Gitu, jadi lupa kan. Ya. Sar, lu jangan potong-potong, dia agak sedikit Iya. minder kalau lu ngomong karena dia ada getaran-getaran gitu kalau Oh, lu gitu. ngomong, Sar. Iya. Oh, soalnya dia belum pikun udah tua gitu jadi. Tuhan tolong. Udah lanjut Ya, aja, jadi- nanti kesaksiannya ujung-ujungnya ini apa biru jodoh ini. Ya, jadi beliau membuka pintu tempatnya gitu untuk kita kopdar duduk bareng Trinitas, Oneness, mau apapun duduk bareng bersama gitu dan disambut ramah. Kopi saya habis 2 gelas atau 3 gelas tuh ya, wah enak banget kopinya tuh. Jadi kopi kan itu sangat ramah. Jadi Pak Yesus bukan Isa, beliau membuka pintu. Termasuk kemarin pun masalah yang ini gitu, saya ngambil inisiatif untuk telepon Pak Ikim, Pastor Sarah, beberapa orang termasuk Putih. Akhirnya Pak Ikim menyambut juga, dan saya untuk meminta waktu kepada Pastor Joshua, datang aja, amin katanya. Beliau juga membuka pintu untuk silaturahmi kayak begitu gitu. Jadi kadang-kadang gini, orang yang nggak tahu bukannya nanya, tapi so tahu, ini yang repot gitu. Dan kemana-mana lagi so taunya gitu. Kalau saya kan orangnya kagak, saya nanya dulu gitu. Maksudnya apa? Saya bertemu dengan pastor gitu. 3 jam atau 4 jam dia meluangkan waktunya yang begitu sibuk gitu. Padahal saya kan hanya butiran debu. Aduh, jadi terharu, saya menangis di pastor. Bahasa Ibraninya sok tahu itu sotoy. So, Ya, Bang Sam. Oke. Pak Samuel, bagaimana? Ini ada usulan dari teman kita ini untuk rekonsiliasi katanya. Kita sebenarnya nggak ada masalah ya. Orang, Waduh, ya istilahnya iya. kalau mau silaturahmi, kita jadi tuan rumah sebagai fasilitator dengan senang hati, menjadi kehormatan kalau kita bisa jadi fasilitator. Pertanyaannya, mereka mau nggak duduk bersama itu kan? Nah, silakan Pak Sam, bagaimana komentarnya? Ya, kita yang muda-muda ini nih, saya nih Samuel. Yang muda, Kita bikin- gaya lu yang muda. ya lu, gue kali paling muda, parah lu. gue paling muda ya. Oke, terus. Jadi kayak saya nih sama Aderion tuh dari GOI Gereja Ortodoks ya. Luga Tambunan, ada Eki dari GBI. Kita semua ngumpul bikin band, bikin musik, nyanyi-nyanyi gembira. Ada Niken yang alirannya Oneness semi-semi Taurat ya. Ada semi ya. Ada semi. Iya. Iya. Jadi
Jadi kita semua, kalau Pak Jos bilang kita rekonsiliasi, aku bilangnya rekonsiliasi. Kalau perlu rekon terus ya kan, sama siliasi kan begitu. Sama Amin, sama semuanya. Kemarin ada Fatima datang, ada Pak Khairul Anwar ya. Iya. Itu udah Kan indah sering. kalau duduk sama-sama. Mm-mm. Jangan klik-klikan lah. Misalkan Pak Iki mau dirikan asosiasi Kristuber. Saya udah langsung spontan bikin semacam usulan perbaikan nama atau jargon atau apa. Saya dukung banget. Silakan Pak, bagus banget Pak. Asal kita rangkul semuanya. Ya. Istri saya juga bilang, Ibu Esther bilang, alangkah indahnya itu Pak Ikim kalau kita bisa gabung semua kan, rangkul semua Kristuber itu. Betul Karena Pak. tujuan kita satu. Kita ini satu tim loh. Satu timnya Yesus kalau bicara kesebelasan ya. Nah, lawan kita ini banyak di luar. Jangan terlalu fanatisme sempit. Di Aci nanti simple kok. Di Aci nanti simple kok. Pokoknya kita tidak membahas yang sensitif, artinya begini, bukan bahas doktrin, biarlah itu ranah gereja masing-masing, silahkan ada komitmen di situ, lalu kita bersatu bukan berarti menjadi sama, ada amanat agung kan untuk siapa saja, fokus ke sana, pokoknya syahadatnya sama, yang tidak bisa diganggu gugat, yang harus sama adalah Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu yang harus sama. Kalau toh mau belajar satu dengan yang lain untuk saling melihat apa sih sebenarnya pengajaran yang dipegang, nggak apa-apa asal komitmennya jangan saling menyerang gitu loh. Betul. Bisa mendengar, bisa menerima. Sebentar Pak, ini ada silakan, kita John Hood. Pak John Hood, selamat malam, shalom, brother. Shalom Pak Joshua TU dan teman-teman apologet yang luar biasa. Sehat ya, saya sangat senang sekali nih bisa kumpul di sini dengan para hamba-hamba Tuhan ya. Kalau ini saya masuk ini kategorinya saya penonton ini ya. Penonton mungkin bisa seperti Pastor Sarah bilang netizen ya. Kita sama semua, tidak ada masalah. Oke, silakan. Karena saya sering menyaksikan semua para hamba-hamba Tuhan di sini ya, bahkan semua debat-debatnya apapun. Nah, aku mau ngomong dari sisi netizen ya. Aku bersyukur sekali hari ini banyak hal yang saya pelajari ya. Tadi kalau saya dengar dari Pak Joshua TU bilang ada kecerdasan ya, salah satunya kecerdasan emosional ya. Sampai Pastor Sarah mengkaitkan bahkan ada yang punya channel dibully sama netizennya sendiri ya, gara-gara dia tidak bisa kontrol emosi. Terus yang kedua saya belajar juga dari Pak Samuel, bagaimana kita harus memenangkan hati penonton. Wah, itu luar biasa juga tuh. Ya, boleh tuh kursus sama Pak Samuel. Musisi nih soalnya saya. Oh, musisi, tapi itu benar banget, Pak. Ya, dari situ netizen penonton akan melihat ini siapa yang dari Tuhan, siapa yang bukan dari Tuhan. Walaupun yang satu berasal dari paling jago teologi kan, se-Indonesia Raya. Tapi dari buahnya kan kita melihat. Artinya dari buahnya dia sudah bisa mengambil hati penonton seperti kita. Terus saya setuju sekali Pak Ikim, unity in Christ. Cuman masalahnya tidak semua hamba Tuhan yang bisa menerima perbedaan yang ada. Itu sangat sulit sekali Pak. Tapi memang unity itu tidak berarti harus sama semua, jubahnya harus sama, doktrinnya harus sama. Kalau enggak sesat. Jadi gini Pak Joshua, saya cuma mau kasih pendapat nih boleh ya. Selama saya amat-amatin yang sering terjadi keributan, bahkan Kristuber yang sekarang lagi bikin panas, bahkan menggalang pasukan kalau saya lihat ya, untuk menyerang beberapa pribadi atau yang dibilang berbeda. Jadi ada dua Kristuber, ya ini sampai saya ketik nih, ada dua Kristuber yang suka bikin rusuh, ya. Yang pertama kalau saya bilang itu ada namanya Kristuber pengkritik Pak. Jadi Kristuber pengkritik itu dia sebenarnya ingin membangun figur dirinya, ya. Tetapi isinya nggak ada, Pak. Nah, orang kayak gini kerjanya cuma comot-comot konten, video-video orang, comot-comot mungkin kontennya Pak Joshua atau video Pak Joshua untuk dibahas. Sebenarnya awalnya dia bilang ingin menyatakan kebenaran, tapi enggak, Pak. Itu aja bahannya sepanjang tahun, sepanjang hari. Jadi nggak ada isinya. Nah, kita penonton ini lihat, wah, ini mah kayaknya Holland Hepeng kayaknya nih yang dilihat ya, mencari subscriber. Jadi kayak gitu-gitu kita tuh nggak bodoh Pak
sebagai penonton. Jadi satu Kristuber pengkritik, yang kedua kebetulan sebelum kedua, kebetulan Pak menu yang namanya menu Joshua Tewu itu lagi laris-laris Pak. Jadi kalau bahas Joshua Tewu kayaknya banyak yang datang mau makan gitu. Jadi Pak Joshua ini jadi terkenal nih Pak di semua channel apologi. Tapi bahasannya itu aja, tidak memberitakan kebenaran, tidak memberitakan sesuatu yang menguatkan iman kita di tengah situasi keadaan saat ini. Hanya itu doang topiknya sampai kiamat, sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi orang kayak gitu sih saya malas dengerin, nggak mutu. Nah yang kedua Pak, itu ada namanya Kristuber penganut aliran yang paling benar. Karena merasa didikan dia, sekolah dia itu turun-temurun, itu merasa yang paling benar dari semua aliran yang ada di dunia ini. Padahal dia nggak sadar aliran Kristen banyak. Ya, Kristen bahkan Katolik aja ada beberapa aliran. Dan itu sebenarnya aliran-aliran itu sudah terbangun dari ribuan tahun yang lalu. Tapi ributnya kenapa sekarang? Kasihan deh lo gitu. Jadi kayak nggak ada bahan. Nah, Kristuber yang kedua ini, jika ada yang beda seperti Pak Ikem bilang, itu sesat. Jika ada yang beda dengan pemahaman dia, dengan doktrin dia, itu dikatakan bidat. Dan dia terus membangun argumen sampai pembunuhan karakter. Nah yang kayak gini-gini netizen juga lihat Pak, cerdas Pak. Yang kayak gini jadi nggak ada guna gitu. Jadi dua Kristuber ini Pak yang paling berbahaya, yang mungkin bisa dikategorikan kalau Pak Joshua sebut 10 hal yang kemarin di video itu. Ini bisa jadi orang-orang ini, model dua orang ini yang bisa kena dijerat secara hukum. Karena menimbulkan kegaduhan, kerusuhan, bahkan menimbulkan ketidakdamai sejahteraan. Itu aja dari saya Pak Joshua Tewu. Wow, luar biasa. Rata-rata Kristuber dua Kristuber ini sekolah teologinya di samping sorga rata-rata ini. Bukan cuma di luar negeri Pak, di samping sorga. Saya kagak Pastor, saya kagak. Yang nanya dia siapa nih Sar? Saya kagak. Saya Kristuber stand up comedy. Saya kagak. Ya, saya terima kasih padanya, Amin. Dah. Bang John, baper dia. Pak Ikem, ini Bang John Hood ini orangnya sangat rendah hati, sederhana, tetapi kecerdasan spiritualnya bukan sekedar intelektual, spiritual quotient-nya mantap. Bang Sam, coba silakan komen. Kelihatan dari videonya kan itu cuma kepala saja di rendah hati. Ya. Kalau Amin itu enggak jelas, biarin aja. Kalau saya punya prinsip ini tadi ya, memang menyatu itu enggak susah, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita fokus saja kepada calling kita ya. Ya kalau saya sih dibikin easy going aja lah. Kita enggak perlu terlalu merespon para supporter lawan, terutama ya yang teriak-teriak itu. Jadi kalau saya gini, kalau Anda bisa menyatu dengan saya, beda tetapi saling terima, ayo jalan. Kalau pandangan saya itu kamu anggap salah dan kamu sulit menerima, jangan paksakan diri, jangan berteman bahkan. Ya, kenapa? Nanti jadi pengkhianat, nusuk dari belakang begitu. Jangan. Mending lalu prinsip saya gini, kita jangan saling mengganggu. Ya. Setan aja nggak saling mengganggu kok, Mas, kita saling mengganggu kan. Iya, betul. Antar setan itu nggak saling mengganggu loh, malah kerjasama lebih lebih kompak dari kita malah. Ya, silahkan dengan prinsip Anda. Kalau kamu ke kanan, kalau aku lurus ya tetap lurus, saya tidak akan berubah gitu loh. Ya, lalu ayo kita persembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan dan buah-buah kehidupan. Sederhana saja seperti itu. Jangan sampai nanti cerita ini jadi kenyataan loh. Suatu hari setan diutus sama gubernur setan, terus belum 2 minggu dia udah pulang. Loh, kenapa kamu nggak ganggu itu para apologis supaya nggak menyatu? Dia ngomong nggak perlu. Kenapa? Mereka udah lebih jahat dari saya. Mereka udah saling mengganggu sesamanya. Iya, setan aja sampai minta tobat sama Tuhan. Gua tobat aja jadi setan. Mereka lebih jahat dari gua, kata setan. Oke, terus setannya ya fokus aja masing-masing. Kita dengar dulu, ada satu teman masuk ya. Pak Bijaksana, selamat malam, shalom. Ya, shalom Pak. Shalom Pak Joshua, Pak Heri Ikim, Ibu Sarah, Yesus bukan Isa,
Ya, John Hood, blessing your channel, Pak Samuel. Shalom. Ya, biasa. Suaranya berisik ya Pak. Pak suaranya berisik. Nah, suaranya kurang Ada jelas. angin. Kipas Enggak, mungkin ada kipas ya Pak, ada angin ya. Setiap Iya. angin itu kayak. Jangan digoyangin kabel. Ya oke. mungkin bisa Lanjut Pak. Pak Bijaksana lanjut. Iya ya. Jadi saya juga sedikit menanggapi seperti apa yang dikatakan di Daniel itu pada hari terakhir itu, bahwa banyak orang yang menyelidiki kitab suci tapi hanya orang yang bijaksana yang memahaminya. Tidak ada satupun orang yang tidak bijaksana itu yang memahaminya. Jadi saya menilai bahwa saya bukan membandingkan ada Tritunggal, ada Wasnes, ada Sabelian. Kalau menurut saya Yesus itu adalah jalan gitu. Jadi jalan itu kan memiliki tenggang waktu bagaimana kita sampai kepada tujuan, kepada pengenalan akan Kristus dengan benar. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Heri tadi, bahwa di antaramu memang harus ada perpecahan supaya nyata di antaramu yang tahan uji. Itu saya pegang Pak, ya. Tetapi di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 itu, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya. Jadi kalau kebangkitan Kristus itu, kita sudah mematikan semua kedagingan itu, tetapi kita sudah dipimpin oleh Roh. Ya, jadi kalau oneness itu pun saya lihat ya memang ada dasar dia gitu. Ada dasar dia bahwa mengatakan bahwa Yesus itulah. Ya, di dalam diri saya itu dikatakan bahwa memang dia sendiri yang menjadi juru selamat gitu. Jadi ada semua dasar. Ya, cuman saya melihat bahwa oneness ini yang tidak mau menghujat, yang tidak mau mengatakan orang sesat, mengatakan orang tidak masuk surga gitu. Nah, jadi saya sendiri pun Pak dulu ketika saya datang kepada Yesus, karena saya juga dulu dari seberang, ketika saya datang kepada Yesus, ada juga memang yang mengatakan bahwa oh itu hanya ini, oh itu hanya ini. Tetapi saya percaya bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan itu, dan tidak ada satupun dapat orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Saya percaya dalam keterbatasan saya untuk mengenal Dia, itu akan Tuhan bawa saya agar saya akan lebih mengenal Dia. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam diri kita, yang akan memperkenalkan supaya kita lebih lagi dekat dengan Dia dengan pergaulan kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak mengatakan orang itu sesat, tidak mengatakan orang itu tidak betul, tidak mengatakan orang itu harus keluar daripada kekristenan. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Samuel tadi, bahwa kita sebagai pemain musik itu, kita harus membuat hati orang itu, memiliki hati orang itu. Demikian juga kita yang sebagai, kita katakan sebagai penginjil, orang yang memberitakan kabar baik, bagaimana kita memenangkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi bagaimana cara memenangkan, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yesus bukan Isa tadi, dia adalah seorang apologet. Kemudian karena ada pertentangan antara oneness, Sabelian, Tritunggal, sehingga itu menjadi batu sandungan di lapangan.
untuk kita memberitakan Injil. Saya sendiri mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi itu menjadi batu sandungan. Gitu. Jadi kapan kita bisa bersatu gitu? Kapan kita bisa memiliki pemahaman bahwa kita ini sedang berjalan? Gitu. Jadi kalau ada masih perselisihan, ada masih kita menuding orang lain, pemahaman itu nggak benar apa semua, saya rasa itu masih jauh daripada kedekatannya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang memang sudah dapat menilai bahwa setiap orang itu masih dalam perjalanan, dia sudah mengenal Tuhan itu dengan benar, saya rasa dia tidak mungkin lagi menghakimi seperti itu. Itu aja Pak. Nah, sesuatu ini betul-betul namanya sesuai, bijaksana. Mantap Pak, bijaksana, sesuai dengan namanya. Juga bijak. Jadi kalau ada orang yang sudah mengklaim bahwa doktrin teologinya sudah final, nggak bisa lagi diganggu-gugat, nah itu yang jadi masalah. Padahal yang sudah final itu kitab suci, Alkitab. Tapi kalau doktrin teologi belum ada yang final, kita terus berjalan untuk beradaptasi dengan kebenaran Alkitabiah. Nah, ini yang dibilang bijaksana. Luar biasa Pak Bijaksana. Makasih ya untuk obrolan-obrolan yang bagi kita kitab suci final, Alkitab final, Kejadian sampai Wahyu lah segala tulisan yang diilhamkan Allah, dan dia menjadi parameter tunggal untuk mengukur semua teologi, semua doktrin. Ya, bukan teologi yang mengukur Alkitab. Bukan teologi yang mengukur teologi orang gitu loh. Nah, itu sebabnya kita harus mengembalikan esensi kitab suci Alkitab sebagai parameter tunggal bagi semua ajaran, dogma, teologi apa saja. Itu thank you Pak Bijaksana. Ini sangat menginspirasi. Ini saya persilakan dulu, ada satu teman lagi mau masuk ini ya. Pak Roy Huai. Ya, selamat malam Pak Roy, bisa tampil kamera sebentar? Shalom Pak Roy. Itu mic-nya Pak Bijaksana di dulu mungkin suaranya Pak Bijaksana saya mute dulu karena agak ribut ininya, mic-nya. Oke. Sebelum bisa bergabung, ini kayaknya agak lamban. Pak John Hood, ada sesuatu yang mau disampaikan, tanggapannya dari Pak Bijaksana? Silakan bro. Sangat bijaksana Pak. Sangat bijaksana. No comment Pak. Itu benar semua. Iya, apalagi pakai ayat ya Pak. Apalagi pakai ayat. Jadi orang bijaksana itu style bicaranya seperti ini Pak. Jadi saya yakin Bapak ini memang Bapak yang sangat bijaksana. Itu aja sih Pak. Pak Bijaksana cukup mengenal marganya dirinya. belum tahu, siapa tahu Bijaksana Sihaan lagi atau Bijaksana Hutasoy. Ada orang Batak emangnya Pak Bijaksana? Orang Batak. Nggak usah kasih tahu Pak. Soalnya ibu ini paling kepo di dunia. Orang Nias atau orang Karo biasanya pakai nama-nama kata kerja gitu. Pak Bijaksana orang Batak ya Pak Bijaksana. Jangan kasih tahu Pak. Itu rahasia Pak. Pak Ikim bilang Sulawesi. Semua harus dilayani. Sulawesi. Tidak semua harus dijawab. Saya menutup dari saya ya. Sebentar. Pak Bijaksana, umbanan ditoro di Toraya. Oh, saya bukan orang sana Pak, saya orang Medan. Orang Medan. Orang Karo. Berarti benar orang Karo kan? Ini kurang bijaksana Anda kali ini karena Anda menipu kita semua ya. Anda bilang orang Sulawesi padahal Medan. Ya, biasa kalau orang Karo. Iya, biasa orang Karo itu dia pakai namanya nama kata kerja atau kata sifat gitu. Marga itu kan Pak. Oh, marga saya Tarigan. Oh, Tarigan. Tambunan ya. Tarigan. Gak ada hubungan sama istrinya Hotma si Tombol kan Pak? Mulai. Oh, enggak. Kalau dicari dari apa? Menjual kita Krina. Baru karo-karo. Iya, menjual. Kalau di Karo baru karo-karo. Kalau di tanah Karo Tewu itu Trigan. Tarigan ya.
Ya makanya kalau saya bikin tarigannya itu nanti mirip pula sama Pak Joshua Teo. Saya pikir kan, kalau nama saya misalnya Joshua kan, JT juga kan, jadi bingung orang wajahnya kok berbeda gitu. Makanya Bapak nggak JT tapi Bapak bete karena bijaksana Teo. Iya, bijaksana Teo. Oke. Kita di sini Pak, sebenarnya orang yang suka bercanda semua kita ini Pak. Cuma ya kita korban bulian aja, nggak apa-apa lah. Apalagi Amin itu, makanya gara-gara bully dia cepet tua Pak, gara-gara dibully terus Pak. Pak Amin Wijaya. Dia mau cari jodoh dengan ada pendapat ya. Makanya nggak laku-laku. Oke, saya penutup dari saya ya. Oke, Pak Igim silakan ya. Ini 15 menit lagi kita selesai. Ya, baik, Pak Bijaksana minta tolong mic-nya di-mute dulu. Iya, oke. Makasih. Jadi gini, orang yang potensi untuk sukses, untuk semakin bijaksana seperti Pak Bijaksana tadi akan semakin berhikmat dan seterusnya, sebenarnya simple. Jadi bukan dilihat dari ekspresi karunia, kepandaian segala. Tipnya sederhana saja. Saya akan share saja sedikit satu firman Tuhan. Ini loh. Mari kita jangan cepat-cepat ngobrol, ngoceh, ngomel gitu ya. Sudah disampaikan tadi Amsal 24 ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Orang yang mau menarik pelajaran itu dijamin dia akan semakin dewasa. Simpel sajalah. Engkau berdoa guling-guling dengan bahasa planet manapun juga ya tidak ada gunanya kalau tidak mau menarik pelajaran. Masalahnya orang kan baru lihat judul udah ngoceh, ngomel dan seterusnya. Kemarin saya sampai saya punya topik yang cukup ngeri sedap ya, baru judul sudah beberapa YouTuber besar gabung, akhirnya gara-gara Amin ini provokatornya, akhirnya saya tunda karena saya berpikir wah saya mesti dengar, walaupun tidak penting-penting amat orangnya. Tetapi karena teman saya hargai, saya ajak ngumpul, ternyata banyak saya bukan baju Pak, saya bukan baju, jangan dihargain Pak, saya bukan baju. Nah, akhirnya menarik suatu pelajaran. Ketika kita bisa menarik suatu pelajaran, kita akan kontrol mulut kita. Saya juga punya potensi yang sama dengan yang lain, bisa saja. Dan ayo kita lakukan segala sesuatu itu tanpa merasa lebih dari yang lain gitu. Do your best without thinking that you are the best. Itu saya ngapalin 3 bulan loh itu. Ya, lakukan ketawamu jahat tuh men. Lakukan yang terbaik. 3 bulan lu ketawa begitu. Iya. Luar biasa 3 bulan. Iya. Pak Joshua Teo jangan bawa-bawa tertawa jahat, saya masih trauma Pak. Do the best. Oke, Pak Igim. Ya, Pak Igim. Tinggal sedikit hari. Pak Roy sudah masuk. Do your best without thinking that you are the best. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Pak Roy silakan. Huai, selamat malam. Malam Pak Jos, malam semua Mbak Tuhan ya yang saya kasih dalam Tuhan ya. Begini Pak Jos, saya jujurnya dari kaum Trinitas Pak, kaum Tritunggal. Ya, puji Tuhan. Jadi Pak. Tapi dalam tanda kutip saya cukup kecewa sedikit Pak ya, karena diskusinya udah pakai emosi, lalu perkataan-perkataan yang seharusnya perlu dijaga. Karena dalam diskusi kan ini bukan hanya bagaimana memberikan pencerahan kepada lawan debat kita, tetapi kan orang yang mendengarkannya kan pengen tahu kebenaran juga. Nah kalau sesama pendeta udah saling maki kan didengarnya nggak etis. Saya setuju dengan Pak Joshua, kalau memang salah patahkan saja argumennya, gitu ya. Apalagi ini kan di media ya. Betul. Nah kalau saya jujur Pak Joshua, dalam tanda kutip ya, YouTube ini masih mimbar baru bagi gereja. Karena mimbar baru dalam kutip ya, dulu masih radio, betul ya Pak ya. YouTube ini masih dalam tanda kutip mimbar baru. Artinya orang gereja itu masih menampilkan memberitakan Injil ya paling untuk ibadah online.
tetapi bagaimana YouTube ini untuk memberitakan Injil, memenangkan melawan semua filosofi di dunia. Nah, banyak orang yang belum jam terbangnya di media ini belum dewasa, Pak. Betul. Nah, perlu jam terbang yang lebih tinggi lagi, yang lebih bijak, yang lebih cerdas. Betul. Karena kita harus tahu media kan, waduh, ini satu dunia bisa nonton. Ya, kalau dulu saya khotbah di radio, saya lebih getar daripada khotbah hari Minggu, karena khotbah di radio itu satu Indonesia dengar saya. Kalau khotbah di YouTube satu dunia dengar saya. Betul. Kalau saya salah sedikit bisa kacau nih. Nah, jadi saya mau sampaikan itu. Tetapi di satu sisi begini, Pak, saya punya dilema gini, Pak Jos. Yeah. Ini kan kalau bicara Tritunggal, ini kan doktrin fundamental, betul ya, Pak ya? Ya. Artinya ini harus jangan sampai dibuat relatif, gitu ya. Kalau dulu kan ada wadahnya namanya konsili, Pak. Semua hamba Tuhan bisa duduk bareng, bisa berdebat bareng, berdiskusi. Nah, kalau sekarang, kalau saya lihat fenomenanya, semua hamba Tuhan ngomong tanpa adanya umpamanya vaksin keluar. Berani nggak uji validitas? Ya. Yeah. Nah, kalau saudara dan saya punya tafsiran baru, berani nggak uji validitas? Nah, kalau kita kan lulusan S1 kan, kita kan di sidang skripsi. S2 kan lulus ujian tesis. Ada dosen penguji di sana. Apalagi kalau kita doktor. Nah, kalau kita punya tafsiran baru, kita nggak berani di sidang, kacau sekali, Pak. Betul. Nah, yang kasihan tuh umat, Pak. Loh, kok Pak Joshua beda, Pak Roy beda, wah Pak yang lain beda, gitu loh. Karena padahal kita sedang bicara doktrin yang fundamental. Jangan sampai kebenaran itu jadi relatif. Maksud persidangan apa yang harus diperhadapkan oleh seorang doktor? Bukankah sudah ada persidangan di kalangan maksud saya halo, Pak Roy, halo. Saya nggak tahu, Pak. Ini dilema saya yang saya lihat, Pak. Halo, Pak. Iya, okay. Jelas nggak, Pak, suara saya, Pak? Menemukan pencerahan baru, tapi kita harus bisa mempertanggungjawabannya dengan elegan gitu loh. Panggil aja dokter ahli perjanjian lama, perjanjian baru, ahli Ibrani, Yunani. Saya punya tafsiran yang begini loh. Dan nggak murah emosi. Sama kayak vaksin dikeluarkan. Itu kan uji validitas, Pak. Ada badannya WHO. Nah, gereja sekarang nggak mau. Jangankan berdebat, duduk bareng aja nggak mau. Nah, gitu loh, Pak. Nah, jadi perlunya itu kan punya forumnya sendiri, Pak. Tidak asal digelar di sembarang tempat, di pasar terbuka dan sebagainya. Karena harus ada juga parameter ujinya dan siapa penguji yang layak. Ya, kalau semua orang mengatakan saya mau uji, saya mau ini, saya mau tantang debat dan sebagainya. Oh, itu bukan forum, Pak. Itu contoh ya. Karena misalkan orang-orang yang punya kapasitas, gelar misalkan, nggak mungkin dia disertifikasi tanpa dia diuji dulu di lembaga di mana dia bersekolah, dia berada. Nggak mungkin, Pak. Dan lembaga yang di mana dia berada itu adalah lembaga yang kredibel gitu loh. Tapi soal misalkan orang mau mengakui atau tidak mengakui kesarjanaan seseorang atau lembaga edukasi teologi di mana dia berada, itu hak orang masing-masing gitu loh. Bukan, saya sedang tidak ngomong sarjana, Pak. Saya sedang ngomong ketika kita sudah punya pemahaman baru, katakanlah yang beda dengan yang lain. Kita harus berani uji validitas, Pak. Betul nggak, Pak? Ya kan? Saya paling berani, Pak. Saya paling berani diuji validitasnya. Nah, maksud saya itu satu. Yang kedua, kita nggak perlu emosi. Debatnya tuh nggak perlu. Yang ketiga, saya belajar dari Agustinus, Pak. Jadi ketika saya belajar sejarah, Agustinus itu pernah dikoreksi loh, Pak. Dan dia mengakui tafsirannya salah, dan tafsiran salahnya itu sampai dibuat buku loh, Pak. Saya cut dulu deh, ini topiknya lain ya, tolong Pak. Nanti dulu, Bu, nanti dulu. Ini kan bicara kesatuan. Ini kan bicara kesatuan. Saya walaupun beda, tapi kan kita diskusinya elegan aja. Betul nggak, Pak? Ya kan? Dan harusnya kita fair. Kalau salah ya salah, nggak usah bilang gengsi. Gitu. Nah, sekarang ukuran salah itu, Pak Roy, kan ukuran salah. Kalau misalkan kita ukur teologi orang dengan teologi kita, itu pertanyaan. Dari mana validitas teologimu berhak mengukur teologi orang?
Itu kan persoalan. Tapi kalau alat ukurnya Alkitab, mari kita ukur. Apa betul? Misalkan kau punya teologi berdasar Alkitab atau tidak? Nah, soal gaya berbicara Pak atau apa, saya sudah ulang-ulang katakan Pak, memang gaya berbicara atau gaya berdebat seseorang itu beda satu dengan yang lain. Misalkan, nah Pak Ikim misalkan Jawa, saya ini orang Makassar Pak, Sulawesi Selatan, sama dengan Ambon, sama dengan Batak, orang yang meletup-letup, menggebu-gebu, membara-bara gitu loh. Jadi jangan dilihat bahwa ketika saya mempertahankan argumentasi saya bahwa itu masuk kategori emosi atau daging, bukan. Tapi kita berbicara tentang keyakinan yang kita anut, kepercayaan yang kita yakini untuk kita pertanggungjawabkan. Yang masalah Pak kalau orang berlaku kasar, maki-maki, lalu kriminalisasi, itu saya nggak pernah lakukan itu Pak, gitu loh. Itu yang tadi saya bilang awal Pak. Awal-awal udah langsung ngomblong goblok, tolol, sesat. Ya awal diskusi elegan aja, patahkan argumennya. Betul. Gitu loh Pak. Nah, bolanya ditendang Pak, jangan orangnya, jangan lawannya. Iya, karena kalau menurut saya udah pembunuhan karakter ya. Karena kalau saya mengintegrasikan, tiap orang kan dibentuk Tuhan punya kurikulumnya masing-masing Pak. Ada orang cepat belajar teologi bisa tahu. Ada orang langsung level 7. Ada orang di level 2 dulu, level 3 dulu, level 4 dulu, level 5, pelan-pelan Tuhan bawa Pak. Nah, ini kalau kita bisa mengintegrasikan ini, kita pasti bijak Pak. Gitu loh, karena belajar teologi memang kita harus akui nggak gampang. Dan tiap orang kan punya kapasitas yang beda-beda. Talenta 1 nggak dituntut jadi 4 loh Pak. Talenta 1 cuma jadi 2 loh Pak. Talenta 2 nggak dituntut jadi 10 Pak. Talenta 2 cuma saya jadi 4. rasa semua itu relatif sih Pak. Bagi saya relatif juga sih. Jadi oh enggak Pak. Enggak. Tidak mungkin. Sekarang kalau bicara ini kira-kira makian atau bukan Pak? Kira-kira. Lo bukan, saya bukan makian. Saya yang Pak Joshua pengen kan. Iya, maksudnya sama. Apa Pak? Saya tidak membela, tetapi sudahlah kita ke fokus aja ke topik ini. Saya rasa maksud Anda memberikan input, advice kepada Pak Joshua ya. Oke, tidak keras, tidak kasar, oke cukup. Saya rasa itu aja. Mau bawa kemana lagi pembicaraan kita? Saya rasa itu. Saya nangkep esensi dari pembicaraan Bapak tadi yang agak muter-muter adalah memberikan advice. Saya rasa udah cukup Pak, gitu ya. Saya belum selesai sih. Kalau boleh satu poin lagi Pak Joshua. Saya sudah cukup Pak. Artinya kan saya berteman loh sama Pak Joshua. Dan saya menghargai dong semuanya. Gitu loh. Boleh dong Pak Jos. Tenang dulu, enggak apa-apa. Pak Roy. Boleh dong Pak Jos. Saya datang bukan maki-maki lo Pak Jos. Enggak Pak. Nggak apa-apa kalau dalam diskusi Pak Joshua mau salahkan saya nggak apa-apa. Saya nggak pernah tersinggung. Enggak, silakan. Saya nggak pernah marah. Ada satu poin yang Bapak mau sampaikan lagi terakhir. Apa? Silakan. Satu poin tadi yang Pak Joshua bilang, tiap orang merasa alkitabiah. Tiap orang, nah kan tadi Pak Joshua rumusnya bagaimana? Nah, kita kembali dulu Pak. Ini kan kekristenan kan bicara tentang Allah yang menyatakan kepada kita, bukan kita yang mencari kebenaran. Masa Allah bicara sama Pak Joshua, sama Allah bicara sama saya, Roy, beda Pak? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Alkitab itu kontradiksi. Nggak mungkin, salah berarti Alkitab salah. Berarti Alkitab tuh nggak sepenuhnya benar. Nah, makanya perlu duduk bareng merumuskan yang dinamakan Alkitab dia itu seperti apa, rumusannya itu apa. Nah kalau nggak mau duduk bareng, semua merasa benar ya kacau lah Pak. Pertanyaan kalau saya, siapa yang nggak mau duduk bareng? Ya ini dilema saya tadi Pak. Iya, menurut saya tanya karena Anda dari tadi bertanya Pak Roy nggak mau duduk bareng. Enggak, saya jangan Pak Joshua jangan merasa tertuju kepada Pak Joshua. Saya senang dengan fenomena dengan forum kayak gini nih. Diskusi aja, santai gitu loh Pak. Ini yang saya impikan. Kalau dulu ada namanya konsili, kalau sekarang kok duduk bareng nggak bisa. Datang langsung serang goblok, tolol, sesat. Wah. Elegan aja Pak. Sebentar, kalau Pak Samuel mau sampaikan apa? Halo? Iya, jadi teman-teman maksud aku gini lah. Penjelasan Pak Roy ini kan tadi kan bukan ditujukan ke masalah untuk tidak diskusi, tidak bisa diajak duduk barengnya kan bukan untuk ke kita. Jadi jangan terus langsung bagaimana begitu. Betul. Terus jadi yang tadi Pak Jos bilang parameter kebenaran itu ada di Alkitab itu sendiri. Permasalahannya di sini adalah cara orang menafsir atau cara orang beranggapan. Tetapi dari kita nggak usah bicara kita yang Kristen lah ya, kita berbicara kepada kitab tanahnya dulu. Orang Yahudi sendiri pun Tuhan sendiri bilang, bodohlah umatku tidak memahami aku. Jadi sekalipun itu bahasa mereka sendiri, mereka bisa loh nggak memahami Tuhannya sendiri. Nah jadi pengertian yang paling benar adalah dari Tuhan itu sendiri.
Tetapi kalau setiap orang mengaku, oh saya dari Tuhan, ini dari Tuhan, kan subjektif ya Pak Roy, betul kan? Nah, jadi ya untuk masalah itu, baiklah kita jadikan parameter itu hanya Alkitab saja. Marilah kita kaji dengan benar tanpa menafsir bebas. Gitu. Sedikit lagi deh Pak, sedikit lagi Pak. Ya silakan Pak. Silakan. Perlunya kerendahan hati dan kebijakan. Saya juga bisa salah loh Pak. Dalam diskusi, nggak apa-apa. Maksud saya gini, cakep aja gitu, elegan aja dalam berdiskusi. Karena apa Pak? Yang kasihan umat. Kok pendeta ini ngomongnya beda? Kok pendeta ini ngomong makin 100 pendeta, 1 juta pendeta, 1 miliar pendeta, 1 miliar pemahaman ya Pak? Betul. Yang betul nggak Pak? Bukan, betul. Ini bicara Bu, ini bicara doktrin fundamental. Saya nggak ngomong doktrin yang nggak prinsip. Nah, ini perlu kedewasaan, duduk bareng. Sebentar, teman-teman. Yang prinsip Pak Roy supaya selalu kita mengatakan, misalkan Tritunggal itu doktrin fundamental. Sementara bagi yang non-Trinitarian itu bukan doktrin fundamental, Pak. Disinilah misperception. Karena apa? Bagi kita, Pak, yang fundamental itu Alkitab. Karena Alkitab menjadi ukuran bagi semua doktrin teologi. Bukan Tritunggal yang memaksa Alkitab membenarkan Tritunggal, tidak. Jadi Tritunggal harus beradaptasi dengan kebenaran Alkitab, gitu loh. Pak Joshua, gitu. Satu pertanyaan. Yesus mati di kayu salib bisa berubah nggak? Nggak bisa. Nanti dulu. Anda bertanya ini untuk apa? Nanti dulu. Nggak, seolah-olah Pak Joshua mengeneralisasikan semua doktrin masih bisa berubah. Saya ada yang rasa masih Bapak bisa berubah, ada yang sudah final. Topik pembicaraan ini, saya rasa dia lari. Saya lain kali aja Pak, karena memang kita komitmen teman-teman. Tadi kan saya kan. Ya. Betul. Sudah. Pak, saya dibilang Anda kan mau membahas sama aja Pak, sama aja. Stop aja lah. Bukan, tadi kan saya dibilang karena saya nggak dibilang. Enggak loh, saya nggak maki-maki loh Pak. Kan tadi saya tanya, saya nggak dibilang. Ini bukan soal maki-maki Pak, sama aja. Sama aja. Anda malah membawa pengen sih kerinduan dia. Oke, Pak Roy, sudah pembicaraannya tenang aja dulu. Stop lagi. Thank you Pak Joshua. Pak Joshua. Oke, lain kali bisa kita bicara. Kalau Anda mau ngobrol, lain kali saya. yang lain. Kalau pas kita bicara masalah doktrinal, Anda masuk supaya kita bisa bicara. Pak Roy ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Pak Roy dengar suara saya? Boleh Pak Roy catat, kalau mau Pak Roy catat nomor saya. Nanti kita nanti saya undang diskusi Pak Roy, boleh? Saya udah dengar diskusi Pak Samuel. Boleh Pak, kita diskusi Pak. Saya senang Pak Samuel nggak emosi. Betul. Ya, catat nomor saya. Catat nomor saya nih sekarang. Catat nomor saya. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi bicara emosi itu bukan yang Wanes Tritunggal, dua-duanya ada sama juga sih. Saya Tritunggal Pak. Tergantung Pak, tergantung transferannya Pak. Ya, oke. Udah bisa dicatat nomor saya? Nanti dulu Pak, nih saya mesti cari. Aku tinggal di private chat aja. Udah di private chat aja. Udah tulang sam. Nggak apa-apa, biar banyak yang dengar. Oh gitu ya. Bentar dulu. Bentar, jarang ada yang nanya. Bentar, saya ada yang nanya topik gue keren gitu. Bapak masuk ke streamnya, tulis alamat di. Oke, Pak Samuel. Berapa Pak Samuel? Oke, 0813 4360 ya 7248. Thank you Pak Samuel. Nanti WhatsApp saya kasih tahu namanya Roy Huae gitu ya. Nanti biar saya tahu. Oke, thank you brother. Itu aja. Thank you Pak Joshua semua. Thank you, God bless. Yuk kita semangat terus menginjil dan kita terus sama belajar dan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. God bless ya. Thank you Pak semua Pak. God bless Pak Roy. Nanti mesti video ini dipotong sama channel yang lain tuh, digoreng tuh. Yakin gue. Nggak apa-apa. Supaya diberkati juga mereka kan, tambah view. Pak Joshua, mau izin dong bentar 1 menit dong Pak Joshua. 1 menit Pak Amin. Masing-masing 1 menit closing statement. Ya, Yahweh ada nanya Nopi saya Pak, keren gitu. Saya bilang masuk aja streamnya, saya kirimin gratis gitu maksudnya. Yahweh adalah kekuatan gitu. Oke, baik. Pak Heri sudah, Pak Bijaksana mau soal Ibu Sarah dulu. Ibu Sarah dari tadi belum ngomong. Silakan Bu Sarah. Mau ini aja nanggapin sedikit aja tadi ya. Ya kembali lagi ya. Mau percaya atau menolak itu hak masing-masing, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu didiskusikan sebenarnya sih untuk merumuskan mana yang benar, mana yang alkitabiah, mana yang tidak, ya kan?
selalu back to Bible aja, tapi tentang bagaimana Alkitab itu yang menurutmu seperti apa dan menurut kita seperti apa, ya itu masing-masing lagi. Bukan berarti ya ketika kita bilang ini dari Tuhan, kita dapat begini, kita ngalamin Tuhan, Tuhan bilang begini, Tuhan berikan pengertian begini, lalu pengertianmu berbeda, tafsirmu berbeda, lalu kau mengatakan bahwa Alkitab itu tidak benar, berarti ini orang-orangnya gitu. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dong gitu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi karena sekali lagi ya, ketika kita bicara soal kita memberitakan Injil, yang kita beritakan itu siapa? Kan tentang Yesus Kristus itu Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Tentang bagaimana kau menceritakan bagaimana iman seperti apa, yaitu urusan masing-masing gitu loh. Tidak bisa yang seperti dibilang Pak Ikim tadi ya, Pak Heri, ya kan? Itu kita walaupun kita berbeda-beda, kita ya tetap satu. Satu itu bukan berarti sama, tidak sama bukan berarti tidak bisa bersatu gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu dipaksa, nggak perlu memaksakan kita, ya jalan masing-masing aja. Soal nanti yang menjadi hakim, kita benar Alkitabiah atau enggak, kan itu urusan Tuhan ya. Itu menurut saya. Dan juga untuk orang-orang ini ya, yang mendengarkan, siapapun statusnya, sekali lagi ya, jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Christubers ataupun pendeta yang lain ya. Tetapi kembali selalu kepada Tuhan, mengalami Tuhan, dan juga setiap video pastikan menonton secara full gitu. Kalau misalnya kalian bisa nonton film ataupun yang nggak penting di YouTube atau internet yang sia-sia, masa di dalam pelajaran aja kalian nggak mau gitu loh. Ya pokoknya jangan jadi bodoh, jangan jadi dungut, jadilah orang bijaksana, karena ini kan udah zaman terakhir. Jangan sampai hanya gara-gara ketololan, karena seperti Tuhan bilang ya, umatku binasa karena tidak mengenal akan aku, dan engkau yang menolak pengetahuan akan aku. Jangan sampai Tuhan mengatakan begitu dan itu terjadi bagi kita. Itu aja, Pastor. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi kita harus benar-benar jujur di hati kita sendiri gitu loh. Dan kita tidak bisa mengeneralisasi. Termasuk gayanya Pak Ikim ini Jawa banget. Walaupun sudah agak tercemar dengan kemenado-menadoan, tetapi kan ciri khasnya beda gitu loh. Jangan dipaksa gaya Om Samuel yang agak flamboyan begitu berbicara dengan gaya Pastor Sarah yang agak sarkastik. Ya, nggak bisa sama. Nah, termasuk gayanya Amin Wijaya yang itu nggak jelas, nggak usah dibilang. Nggak jelas. Jangan sentimen, bro. Maksud saya semua orang punya ciri gitu loh. Dan emosi itu tidak bisa kita klaim berdasarkan pendapat kita. Nggak bisa, karena bukan soal gayanya, auranya atau nuansanya, tapi isinya. Yang penting kita lihat isinya. Ya, isi itu yang harus menjadi semacam pertimbangan akal budi, pertimbangan nalar kita. Bukan lihat gayanya. Kalau lihat gayanya Samuel, nggak ada yang mau dengar dia bicara, karena modelnya musician beda kan. Ya, tetapi gaya orang tua dia. Ketika dia bicara, siapa yang mau sangka kalau dia seorang musisi yang punya pemahaman teologi yang sangat mumpuni misalkan. Waduh. Nah, ini umpamanya seperti begitu ya. Pak John Hood yang mengaku hanya netizen, tetapi pendapatnya bisa membuat banyak pendeta bertobat. Pendeta yang sehat ya. Ya kalau yang nggak sehat pasti akan marah sama Om John Hood itu. Ya tapi inilah kata-kata bijaksana Pak bijaksana. Itu kan semuanya kita harus hargai, kita harus lihat. Nah, jadi akhirnya kita kembali kepada kesimpulannya Pak Ikim. Ya, saya nggak ditanggapin, Pastor. Nah, saya tanggapin sudah. sudah. Nggak penting deh. Nggak jelas. Nggak penting. Pak Amin, yang bagus sama Pak Amin ini, orang mau bicara apa saja, dia punya ketawa tetap. Nggak ada masalah. Nah, dia bisa membedakan ketawa santun dengan ketawa jahat, masih ada itu perbedaan. Jangan disinggung, buat trauma, jangan disinggung, masih trauma. Itu nomornya sampai dihapus sama dia tuh. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan muka karena kebodohan kita. Kebodohan dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bertindak, ya, dan segalanya lah. Mari kita bisa, ada hal-hal yang bisa mempersatukan kita kok, apalagi kita bicara Kristus Yesus, itulah yang menjadi core-nya gitu. Karena Efesus 2 ayat 19 sampai 20 kan bilang
bahwa kekristenan itu umat Tuhan, jemaat Tuhan itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Core-nya ini intinya. Ya, jadi jangan yang lain dijadikan fundamental, janganlah yang lain dijadikan inti. Nah, kalau kita bicara begini nanti dibahas lagi. Nah, itu kan Yesus yang lain. Terus Yesus yang mana yang benar? Yesusmu gitu. Masing-masing kalau bilang Yesus yang benar nggak ketemu, nanti Pak Ikim lagi yang pusing gitu. Jadi kira-kira seperti itu Om Ikim ya dan teman-teman yang lain. Saya di Trinitas dibilang nggak jelas, saya sama Pastor Sarah yang Oneness dibilang abu-abu, bingung saya, nggak diterima dua-duanya, saya bingung. Tuhan tolong. Oke, jadi bagi saya 20 detik saja. Jadi gini, saudara-saudara, beda itu bukan berarti salah dan bukan berarti bidat. Kemudian menjadi satu bukan berarti sama. Sepanjang syahadat kita sama, yaitu Roma 10 ayat 9 dan 10, kita mengaku Yesus Tuhan dan percaya dia dibangkitkan dan bla 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 yang lain, maka kita saudara. Kalau tidak mau menerima sudut pandang yang berbeda sebagai saudara, maka saya tidak tahu Anda memberitakan Yesus yang mana. Tuhan berkati. Amin. Setuju. Ya itu. Oke. Kalau seandainya Petrus, Markus, Lukas, Yohanes sampai Paulus tahu bahwa statement mereka tentang Yesus yang sudut pandang berbeda, Yesus nggak marah, terus statement yang berbeda padahal esensinya sama, lalu sekarang menjadi oneness, Tritunggal dan seterusnya, terus berantem, mereka kalau bisa video call mereka nangis darah loh, karena mereka berpikir loh bukan begitu maksud saya, gitu. Itu saja. Makanya saya terima kasih Pak. Sekaligus saya membuat statement ya. Dan saya harap statement direkam oleh sorga, dunia dan neraka. Ya, bahwa tidak akan ada satupun orang Tritunggal masuk sorga, Pak. Tidak ada satupun orang Unitarian masuk sorga. Tidak ada satupun orang Oneness masuk sorga. Tidak ada satupun orang Protestan masuk sorga. Apalagi Reform, gak ada yang masuk sorga. Gak ada yang Pantekosta masuk sorga, karismatik gak ada. Tidak ada satupun orang-orang Kristen agamawi ini masuk sorga. Yang masuk sorga adalah orang-orang Kristen lahir baru yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan mereka yang amin, gua banget itu. Jadi seperti itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, horas mahita sude. Matur nuwun, Sir. Shalom, selamat malam. Pak Joshua, shalom. Tuhan berkati. Pak John semua, Pak Bijaksana, terima kasih. Pak Blessing, Pak Jenderal, Bu Sarah, Paman Samuel Tulang ya. Ya, juga termasuk Pak Roy tadi semua, yang lain-lain semua ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita ketemu dalam sharing-sharing berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. God bless. Shalom. Shalom. Ya.